Awal film dimulai dengan sebuah legenda perguruan bela diri terbesar bernama King Yuan. Saking besarnya, perguruan King Yuan memiliki 7 aliran bela diri berbeda yang masing-masing diketuai oleh 7 orang guru sakti yang tinggal di 7 puncak gunung yang tidak berjauhan. Puncak-puncak tersebut bernama Dazu, Xiaozu, Tongtian, Longshou, Fenghui, Chaoyang, dan Luxia. Nah, uniknya, seluruh puncak memiliki murid yang banyak kecuali satu puncak, yaitu puncak Dazu. Puncak tersebut hanya memiliki 7 orang murid, di mana salah satunya lebih banyak menghabiskan waktu untuk memasak daripada belajar kungfu. Murid tersebut bernama Xiao Fan. Hampir setiap hari rutinitas seru terjadi di dalam puncak Dazu karena murid-muridnya yang terbilang santai dan suka bercanda satu sama lain, bahkan saat menjelang waktu makan sekalipun. Melihat makanan berantakan, sang guru alias ketua puncak Dazu tidak marah, melainkan mengajak murid-muridnya untuk makan seadanya. Saat itu juga sang guru bertanya tentang perkembangan kungfu Xiao Fan yang sudah 10 tahun ikut bersamanya. Dengan demikian, ia pun mengetes kekuatan energi Qi milik Xiao Fan. Namun, saat itu terlihat Xiao Fan tak kuasa menahan dorongan tenaga dalam sang guru. Hingga akhirnya Ling Er alias anak sang guru berbaik hati membantu dan menggerakkan yang lainnya untuk ikut juga membantunya. Tapi tentu saja semua bukan tandingan sang guru yang tanpa susah payah mementalkan semua murid yang membantu Xiao Fan. Setelah itu, film juga memberitahukan masa lalu Xiao Fan yang ternyata 10 tahun lalu desanya di lembah gunung mengalami bencana kilat luar biasa. Hal itu diakibatkan oleh pertarungan antara biksu sakti dan utusan Raja Iblis. Mereka bertarung memperebutkan sebuah benda pusaka berupa manik penghisap darah yang dapat digunakan untuk membangkitkan pusaka tongkat sukma yang akan menjadi senjata terkuat dan paling setia di muka bumi. Di sela-sela pertarungan, rupanya sang biksu menitipkan manik penghisap darah pada Xiao Fan. Dan pertarungan pun terus dilanjutkan hingga pada puncaknya tak diketahui secara jelas pemenangnya. Tapi yang menjadi jelas adalah keesokan harinya seluruh penduduk desa meninggal kecuali 2 anak kecil yang baru saja pulang bermain. Mereka adalah Xiao Fan dan Jingyu. Tak lama kemudian, datanglah seorang guru beserta pasukannya dari puncak Dazu. Nah, disitulah cerita awal mula Xiao Fan dan Jingyu ikut masuk perguruan King Yuan, namun mereka berpisah aliran. Hingga akhirnya Xiao Fan dibimbing puncak Dazu, sedangkan Jingyu berlatih di puncak Longshou. Di tempat berbeda alias di puncak gunung tertinggi. Ketujuh guru dari tiap aliran sedang berkumpul dalam kuil megah. Di sana mereka sedang berdiskusi tentang turnamen bela diri terbesar tradisi perguruan King Yuan yang digelar 60 tahun sekali. Di mana tiap aliran harus memberi perwakilan sejumlah 7 orang yang akan bertarung babak demi babak hingga muncul seorang pemenang. Singkat cerita, Xiao Fan sekarang sedang diobati lukanya oleh Ling Er alias anak sang guru puncak Dazu. Luka-luka yang diterimanya disebabkan karena Xiao Fan habis tertangkap basah menyelinap ke puncak Xiaozu di mana semua muridnya adalah para gadis yang sangat terlatih. Saat diobati, rupanya Xiao Fan kegeeran karena selama ini ia memendam rasa pada Ling Er yang sebenarnya telah menganggap Xiao Fan sebagai adik. Keesokan harinya dalam perasaan galau, ternyata Xiao Fan punya teman curhat yang sangat ekstrim. Xiao Fan yang dianggap lemah oleh manusia, ternyata punya hati yang tulus dan penuh cinta hingga ia mampu bersahabat dengan naga raksasa penghuni danau bernama Ling Zun. Dikala galau atau senggang, ternyata Xiao Fan sering mengunjungi Ling Zun untuk sekedar memberi makan sambil melepas unek-unek di pikirannya. Hari pun terus berlalu. Suatu ketika, Xiao Fan sedang berjalan-jalan di hutan namun tiba-tiba ia digigit oleh seekor monyet liar. Nah, saat itulah kejadian tak terduga menimpanya. Darah yang keluar dari tangannya tiba-tiba membuat manik pusaka penghisap darah yang diberi biksu waktu ia kecil mulai bereaksi menghisap darahnya. Lalu, seketika sebuah benda pusaka lain pun bangkit dari kedalaman air. Ternyata, itu adalah sebuah tongkat sukma yang terpanggil akibat manik darah telah aktif. Saat itu juga 2 benda pusaka tersebut bersatu dan langsung mendatangi Xiao Fan yang hanya bisa diam kebingungan. Kejadian luar biasa itu ternyata disadari oleh para guru yang khawatir atas fenomena alam yang ganjil. Salah satu guru mengusulkan untuk mengirim sebagian murid-murid mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan di tempat berbeda alias di sarang iblis, rupanya Raja Iblis pun juga menyadari hal tersebut hingga mereka pun berencana merebut tongkat sakti yang kini dikuasai Xiao Fan.
Singkat cerita, Chauvin kembali menjalani rutinitasnya dan menyembunyikan kejadian tersebut. Saat itu datanglah sang guru yang mengumumkan bahwa sebentar lagi akan digelar turnamen bela diri dan tiap aliran harus memberi 7 perwakilan demi membawa kehormatan. So, saat itu sang guru penasaran ingin menguji kekuatan Chauvin. Dengan sigap, para seniornya pun membantu sang guru lalu meledek Chauvin dengan pura-pura mental saat menyerangnya. Tak berselang lama, Jing Yu alias teman semasa kecilnya datang untuk menyampaikan salam dari puncak Longshu. Namun melihat Chauvin diremehkan, ia pun memarahi murid-murid puncak Dazu. Ling Er yang tak terima pun bertarung dengan Jing Yu. Tapi kemudian datanglah Qi Hao alias murid unggulan puncak Longshu alias seniornya Jing Yu yang melerai pertarungan. Lalu meminta maaf pada puncak Dazu atas kelakuan Jing Yu yang terpancing emosi. Dan pada akhirnya lonceng raksasa dibunyikan, pertanda turnamen bela diri terbesar pun dimulai. Seluruh murid dari 7 aliran berkumpul di kuil megah puncak tertinggi. So, tanpa basa-basi, guru tertua menjelaskan bahwa para peserta pertarungan akan diundi. Namun ada pengecualian, yang mendapat undian nomor 1 maka ia dapat langsung lolos ke babak 2 tanpa bertarung. Pengundian pun dimulai, semua terbang mengambil nomor namun tidak dengan Chauvin. Melihat hal itu, semua murid pun tertawa meremehkannya. Namun, tanpa disangka saat Chauvin ingin memungut undian, Luxeki dengan sengaja menukarnya hingga menyebabkan Chauvin mendapat nomor undian 1. Saat itu para murid semakin meremehkannya karena Chauvin dianggap hanya beruntung. Sedangkan Luxeki sendiri bilang pada Chauvin bahwa ia tak sudi jika harus lolos tanpa bertarung. So, dengan demikian, semua guru dan murid keluar dari kuil megah menuju arena pertarungan yang terletak di antara puncak-puncak gunung. Pertarungan dilakukan secara paralel agar tak membuang waktu. Semua nampak antusias ingin melihat pertarungan Luxeki. Tapi dalam sekejap mereka pun pergi karena Luxeki terlalu cepat memenangkan pertarungan di babak awal. Sementara itu yang lain pun sedang bertarung dengan lawannya masing-masing. Tak berselang lama, film pun memperlihatkan para guru yang mengumumkan siapa pemenang yang berhak lolos ke babak berikutnya. Dengan demikian, keesokan harinya dimulailah pertarungan antara Chauvin dan petarung unggulan dari puncak Chaoyang. Penontonnya pun sepi karena lebih memilih menonton pertandingan lain. Apalagi teman-teman satu puncaknya pun justru ikut pergi karena menganggap Chauvin tak ada harapan menang. So, pertarungan pun dimulai. Awalnya, lawan Chauvin justru menghibur dan menyemangatinya. Chauvin pun mencoba sebisa apa yang dapat ia lakukan berbekal tongkat sakti yang nampak seperti kayu biasa. Lawannya pun langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Tapi yang terjadi, ya, Chauvin tak mengerti apa yang terjadi. Namun, yang ia sadari adalah bahwa tongkat tersebut berhasil mengalahkan lawannya. Penonton yang tersisa pun menganggap kalau Chauvin memiliki jurus telekinesis yang luar biasa. Dan singkat cerita, saat makan malam tiba, sang guru terlihat marah karena seluruh muridnya telah kalah. Namun ia tak menyangka saat Chauvin melapor bahwa dirinya menang. Mereka semua pun senang dan bangga padanya hingga yang biasanya ia menjadi suruhan, sekarang dilayani layaknya seorang ketua. So, tanpa terasa tibalah keesokan harinya di mana Chauvin harus melawan Jing Yu alias teman masa kecilnya. Jing Yu juga terkenal sudah melampaui beberapa seniornya di puncak Longshu. Nah, saat itu Jing Yu mencoba berbaik hati pada Chauvin dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan terlalu serius. So, pertarungan pun dimulai. Ya, pada akhirnya Jing Yu terlihat kesal karena ia bisa kalah telak dari Chauvin yang selama ini dianggap orang-orang sangat lemah, bahkan terbang pun tidak bisa. Semua penonton pun terkaget-kaget dengan kungfu Chauvin yang dianggap sebagai jurus tingkat tertinggi dalam pengendalian benda. Singkat cerita, pertandingan hari itu pun usai hingga tersisa 2 peserta sebagai finalis, yaitu Chauvin dan tentunya Luxeki yang memang sedari awal sudah diprediksi oleh semua orang. Dan yang ditunggu semua orang pun akhirnya tiba, di mana keesokan harinya Luxeki akan berhadapan dengan Chauvin. Sebelum menghadapi Luxeki, rupanya nih Chauvin telah membuang tongkat saktinya ke dasar jurang karena ia merasa tak layak menang jika tergantung pada sebuah benda.
Namun saat keadaannya terdesak hampir kalah, tongkat itu tiba-tiba langsung datang kembali melindunginya hingga pertarungan pun semakin sengit. Pada puncaknya, ternyata Chauvin tak tega jika tongkat pusakanya harus menghantam kepala Lu Zeki. Begitupun Lu Zeki yang akhirnya hanya menggunakan tangan untuk menjatuhkan Chauvin. So, dengan demikian, Chauvin terjatuh terbaring di tanah dan pertandingan final pun dimenangkan oleh Lu Zeki sebagai perwakilan dari puncak Xiaozhou. Scene berpindah di tempat berbeda. Terlihat gerombolan murid yang telah diberi misi oleh para guru untuk menyelidiki fenomena alam yang ganjil. Di tengah investigasi mereka, rupanya diserang oleh beberapa utusan Raja Iblis. Mereka hampir terbantai semuanya. Mulai dari bersusah payah melawan pengendali boneka yang mengerikan, lalu berjuang melawan pengendali topi bundar yang sangat lincah tak tertandingi. Kemudian bersusah payah melawan penyihir iblis yang jurusnya aneh-aneh, hingga melawan siluman babi dengan ilmu pedang tingkat tinggi. Dan setelah mereka semua terbantai, datanglah kereta Raja Iblis dari bawah tanah yang menuju tempat turnamen diselenggarakan. Turnamen pun telah usai dan Chauvin sedang berjalan sendirian. Namun, tiba-tiba ia dicegat oleh kereta kuda yang tiba-tiba berubah menjadi sosok super sakti alias Raja Iblis yang tanpa basa-basi langsung merebut tongkat pusaka yang dipegang Chauvin. Tapi karena sudah menyatu dengan darahnya, tongkat tersebut segera kembali dalam genggaman Chauvin. Raja Iblis pun belum menyerah hingga pertarungan sengit terjadi antara keduanya. Raja Iblis sangat berambisi membunuh Chauvin karena hanya itulah satu-satunya cara agar ia bisa menguasai tongkat sakti sepenuhnya. Namun saat Chauvin hampir terbunuh, tiba-tiba datanglah pertolongan yang tak disangka, alias seluruh guru datang membantu beserta seluruh murid perguruan King Yuan. Seluruh murid pun mengerahkan semua jurus dan teknik untuk mengalahkan Raja Iblis. Segala daya upaya mereka lakukan demi menjaga perdamaian di muka bumi dari para iblis dan utusannya. Kekuatan penuh telah dikerahkan seluruhnya, namun apa daya, sang iblis begitu kuat hingga dapat menembus segala formasi penyerangan yang dibentuk oleh para murid. Sayangnya setelah itu 7 guru besar pun ikut tumbang setelah mengerahkan dan beradu kekuatan dengan Raja Iblis yang melawan mereka seorang diri. Saat keadaan terdesak itulah Chauvin langsung datang membantu dengan seluruh kekuatan tongkat sakti. Para guru pun langsung ikut membantu dengan mentransfer ilmu kungfu tiap aliran pada Chauvin. Sebenarnya cara ini berbahaya, namun tubuh Chauvin yang telah di backup oleh benda pusaka mampu menampung seluruh aliran perguruan King Yuan. Hingga pada akhirnya ia berhasil meledakkan aura yang luar biasa hebat hingga membuat Raja Iblis dan pasukannya sekarat kerepotan. Raja Iblis berencana kabur, namun sebelum itu ia mengatakan kalau Chauvin telah menyerap jurus iblisnya bersamaan saat para guru memasukkan 7 aliran kungfu ke tubuhnya. Dan ia pun membongkar bahwa sebenarnya manik penghisap darah adalah benda pusaka dari kerajaan iblis. So dengan demikian lambat laun Chauvin akan berubah menjadi jahat dan menghancurkan perguruan King Yuan. Setelah itu Raja Iblis dan pasukannya pun kabur. Tak perlu waktu lama, ucapan Raja Iblis ternyata benar. Chauvin mulai mengeluarkan aura kegelapan. Para guru dengan berat hati langsung menyerangnya. Saat itu Chauvin semakin menggila dan ingin membunuh Ling Er, namun dengan sepenuh hati Ling Er menatapnya hingga Chauvin mengingat jati dirinya dan aura kegelapan perlahan mereda. Namun itu tak merubah keadaan di mana Ling Er tewas di tangan Chauvin. Salah satu guru mengatakan bahwa Chauvin cepat atau lambat akan menjadi Raja Iblis, lalu menyuruh Lu Zeki untuk membunuhnya. Tapi saat pedang hampir sampai,
Guru Xiaofan menahan pedang tersebut lalu mengusirnya sekaligus mengeluarkannya dari perguruan King Yuan. Padahal saat itu Xiaofan sudah siap menerima hukumannya mumpung dirinya belum dirasuki kembali oleh aura kegelapan. So, dengan demikian Xiaofan pun akhirnya pergi dari perguruan King Yuan untuk selamanya dan film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye! Awal film diperlihatkan seorang murid sebatang kara bernama Qin Ming sedang belajar dengan seorang guru Master Yin yang bernama Zhongxing. Qin Ming sejak kecil hingga dewasa selalu kesulitan dalam menguasai mantra perlindungan alias pertahanan. Namun jangan salah, walaupun dari sisi mantra pertahanan ia lemah, tapi Qin Ming sangat hebat di bidang lainnya. Salah satunya adalah jurus teleportasi. Hingga dengan pedenya, Qin Ming mempersilahkan sang guru untuk mengujinya. So, tanpa basa-basi, Master Zhongxing pun segera menyerang, lalu Qin Ming dengan cepat menggunakan jurus teleportasi untuk memuntahkan serangan sang guru. Setelah itu, sang guru tetap memperingatkannya bahwa sebagai calon pengganti dirinya sebagai Master Yin Yang, menguasai mantra pertahanan adalah hal mutlak yang utama meskipun sudah ahli dalam berbagai bidang lainnya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hentakan yang membuat tebing es tinggi bergetar hebat. Menyadari hal berbahaya akan datang, sang guru segera memindahkan Qin Ming ke tempat aman. Tak lama kemudian terlihatlah dari balik lapisan es sosok dewa ular raksasa yang sakti. Saking saktinya, wujud raksasa tersebut hanyalah bayangan sang dewa ular yang tubuh aslinya telah disegel oleh para master dari 4 penjuru mata angin. Dengan demikian, dalam menghadapi makhluk raksasa tersebut, Guru Zhongxing tak tanggung-tanggung. Ia langsung memanggil 3 penjaga rohnya yang bernama anjing salju dengan kekuatan es, roh emas dengan kekuatan api, dan pelukis gila yang menguasai pertahanan. Mereka pun langsung melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan saat ingin menyerang, ternyata bayangan dewa ular jauh lebih kuat dari perkiraan. Bertepatan dengan itu, Qin Ming datang kembali bersama murid lainnya. Lalu raksasa tersebut tanpa basa-basi melancarkan serangan mematikan berupa panah taring beracun. Seketika sang guru memerintahkan seluruh orang untuk menggunakan jurus pertahanan. Nah, disinilah nasihat guru terbukti. Karena serangan monster terlalu cepat, Qin Ming tak sempat menuntaskan mantra teleportasi andalannya. Hingga beberapa taring beracun pun siap menerjang. Namun tanpa disangka Qin Ming selamat karena ternyata sang guru melindunginya. Dengan konsekuensi tubuh sang guru berkali-kali terkena taring beracun. Melihat hal itu, salah satu roh penjaga mengorbankan diri melancarkan serangan pamungkasnya dengan masuk ke dalam mulut bayangan dewa ular lalu meledakkan diri dari dalam. So, dengan demikian bayangan dewa ular yang tak sekuat tubuh aslinya pun berhasil dikalahkan. Setelah itu kesedihan tentu melanda Qin Ming karena secara tak langsung dirinya lah yang menjadi penyebab sang guru harus sekarat menunggu ajal akibat racun dewa ular yang terus menjalar. Di saat-saat terakhir itulah sang guru menobatkan Qin Ming menjadi penggantinya sebagai Master Yin Yang dan memberi misi pada Qin Ming untuk segera menuju ibu kota kekaisaran. Karena 3 master yang lain pun pasti akan menuju ke sana untuk kembali menyegel dewa ular yang akan segera bangkit dari dalam tubuh sang ratu. Sang guru juga menceritakan bahwa 300 tahun lalu dewa ular raksasa pertama kali muncul di ibu kota kekaisaran. 4 master dari penjuru mata angin pun datang untuk melawan. Melihat kotanya dalam bahaya, sang ratu mengorbankan diri untuk menjadi wadah agar dewa ular bisa tersegel. Dengan demikian 4 master pun berhasil menyegel dewa ular ke dalam tubuh sang ratu dan setelah itu para master juga menempatkan 4 patung penjaga untuk melindungi ibu kota kekaisaran. Tugas mulia tersebut pun terus berlanjut dari generasi ke generasi demi menjaga ibu kota kekaisaran dalam kedamaian. Lebih lanjut, Guru Zhongxing juga berkata bahwa sang ratu memiliki tubuh abadi karena di dalamnya terdapat dewa ular yang tersegel.
Kinming pun terus bersedih sambil mendengarkan penjelasan gurunya. Dan singkat cerita, saat ini Master Kinming pun sudah sampai di ibu kota kekaisaran. Rupanya di sana juga sudah datang salah satu master yang bernama Master Boya yang sedang mengawasi ibu kota dari atas genteng. Di tengah meriahnya malam ibu kota, rupanya Master Boya dan Kinming menyadari kehadiran siluman yang berada di sekitar manusia. Mereka pun segera memburunya dan saat ditemukan, siluman tersebut tertangkap sedang mencuri salah satu alat musik pusaka kekaisaran. Master Boya langsung memanah tanpa ampun ke arah siluman. Namun Master Kinming tak tinggal diam. Ia ingin mendengar dulu penjelasan dari sang siluman yang ternyata hanya ingin sebentar saja mengenang dirinya di kehidupan sebelumnya, di mana dahulu sang siluman pernah punya kekasih yang memainkan alat musik tersebut untuk kekaisaran. Mendengar penjelasan itu, Master Boya justru merasa jijik, namun Master Kinming perlahan mengambil benda pusaka tersebut dan mengulur waktu agar sang siluman bisa melarikan diri. Hingga terjadilah pertarungan antara dua master yang berbeda prinsip. Pertarungan pun diselesaikan dengan jurus teleportasi Master Kinming yang membuat Master Boya nyasar ke atap sebuah bangunan seorang diri. Malam pun semakin larut. Kinming yang sedang berjalan disapa oleh siluman yang tadi ia selamatkan. Siluman tersebut langsung berterima kasih padanya, dan untuk balas budi, sang siluman pun dengan ikhlas meminta dijadikan salah satu roh penjaga Master Kinming yang kemudian diberi julukan Batu Pembunuh. Singkat cerita, setelah semua master bermalam di penginapan khusus dari sang ratu, keesokan paginya hanya 3 master yang datang berkumpul ditemani oleh He So-yue yang merupakan jenderal kekaisaran. Ketiga master yang hadir adalah Master Boya, Master Kinming, dan Master Longye. Tapi tentu masih ada satu master yang kurang alias Master Hongruo. Apesnya tak lama kemudian, salah satu pengawal mengabarkan bahwa Master Hongruo telah meninggal. Semua terkejut hingga akhirnya rapat dadakan pun dimulai. Sang ratu dengan cepat memutuskan bahwa He So-yue dengan kekuatannya sudah mampu menggantikan Master Hongruo untuk membantu 3 master lainnya. Selanjutnya di tengah penginapan sambil melihat bekas luka Master Hongruo, mereka saling mengingatkan bahwa pertama-tama tugas yang harus dilakukan adalah menangkap para siluman jahat, lalu mengambil inti energinya untuk diberikan pada 4 patung penjaga yang nantinya akan otomatis aktif saat Dewa Ular bangkit dan berfungsi membuat penghalang super kuat sebagai dinding pertahanan agar Dewa Ular tidak bisa keluar menghancurkan wilayah di luar ibu kota kekaisaran. Setelah itu mereka pun sempat curiga satu sama lain sebagai pembunuh Master Hongruo. Namun masalah itu dikesampingkan dahulu demi memprioritaskan misi utama mereka, di mana malam ini akan memburu para siluman jahat untuk diambil intisarinya. Dengan demikian saat malam tiba, keempat master pun menjalankan tugasnya masing-masing. Master Boya bertugas memberi intisari pada patung penjaga kura-kura. Master Longye memberi intisari pada patung penjaga harimau. Master He So-yue memberi intisari pada patung penjaga burung vermilion, sedangkan Master Kinming memberi intisari pada patung penjaga naga. Singkat cerita, keesokan malamnya Master Kinming mendatangi Master He So-yue karena sejak awal Master Kinming merasa tak asing dengan wajahnya dan merasa seperti pernah kenal sebelumnya. Ia juga mencurigai Master He So-yue akan mengkhianati ratu untuk melakukan kudeta karena selama ini telah menjadi jenderal kekaisaran. Setelah itu Kinming pun terkejut dengan pengakuan Master He So-yue yang ternyata ia adalah wujud roh penjaga yang diciptakan oleh mendiang guru Kinming alias Zongxing, yang ditugaskan untuk menjaga sang ratu karena ternyata guru Zongxing dan ratu pernah saling mencintai, dan hanya guru Zongxing lah yang memahami keadaan sang ratu yang menanggung beban sebagai wadah Dewa Ular. Saat itu guru Zongxing pun sampai mengorbankan umurnya agar dapat memberikan kekuatan yang selevel dengan dirinya kepada roh penjaga sang ratu yang tak lain adalah He So-yue. Dari situ juga terungkap bahwa guru Zongxing terpaksa meninggalkan sang ratu karena hasrat cinta akan menjadi makanan lezat bagi Dewa Ular yang memungkinkan segel di dalam tubuh ratu dapat jebol sewaktu-waktu. Setelah itu pertemuan pun berakhir dan tanpa terasa malam pun semakin larut. Master Boya dan Master Kinming terlihat sedang mengobrol santai.
Di situ Qin Ming bertanya mengapa Boya sangat benci terhadap siluman. Boya pun menjelaskan bahwa ia sangat dendam pada siluman karena ibunya telah dibunuh oleh siluman waktu ia kecil. Mendengar hal itu, Qin Ming pun turut berduka dan Qin Ming juga membeberkan bahwa ibunya adalah siluman rubah yang telah dibunuh oleh manusia. Selanjutnya Qin Ming merapalkan mantra pengingat masa lalunya pada Boya sambil bercerita bahwa dirinya saat kecil telah diselamatkan oleh guru Zongxing dan dilatih, namun setelah dewasa justru dirinya malah menjadi penyebab terbunuhnya sang guru. Di situ juga diperlihatkan sang guru yang menyerahkan pedang bernama Fang Yue yang dapat membunuh dewa ular raksasa kepada Qin Ming. Hingga akhirnya diperlihatkan juga permintaan terakhir sang guru agar Qin Ming segera mengakhiri penderitaannya akibat menahan racun berbisa sang dewa ular. Mantra pun berakhir dengan keduanya yang semakin memahami satu sama lain. Sementara itu di tempat berbeda, Master Long Ye menemukan hal tak terduga bahwa ternyata sang ratu dan jenderalnya alias Master He So Yue justru menginginkan dewa ular raksasa kembali bangkit. Karena sang ratu menginginkan tubuh asli dewa ular dipindahkan ke tubuh He So Yue agar mereka sama-sama menjadi abadi. Hal itu dikarenakan sang ratu sudah mencintai He So Yue yang ternyata sudah sejak lama mengubah wajahnya agar mirip dengan guru Zongxing alias majikan yang menyuruhnya menjaga sang ratu. Dengan demikian He So Yue pun segera mengejar Master Long Ye. Di tengah pertarungan, Master Qin Ming dan Boya pun datang karena mendengar kegaduhan. Namun sayangnya Master Long Ye berhasil dikalahkan dan detik-detik sebelum ajal tiba, Master Long Ye memberitahu Master Qin Ming tentang rencana sebenarnya sang ratu dan He So Yue. Ya, lebih jelasnya ratu dan He So Yue sengaja mengundang para master untuk membunuh mereka satu persatu agar saat dewa ular raksasa bangkit sudah tak ada lagi yang mampu melawannya. Tak terasa pagi pun tiba. Sang ratu dan He So Yue langsung menuju tengah istana untuk mulai mengeluarkan dewa ular secara paksa dengan cara melahirkannya. Karena hasrat cinta sang ratu semakin besar, dewa ular pun mulai bereaksi. Qin Ming dan Boya berusaha menyelamatkan ratu, tapi He So Yue menyerang dengan teleportasi ganda hingga Boya dan Qin Ming terpisah di tempat berbeda. Untungnya ada Qin Ming yang memang ahli teleportasi. Mereka berdua pun akhirnya bisa kembali ke tempat semula walau sedikit membutuhkan waktu. Sementara itu setelah bersusah payah, akhirnya sang ratu berhasil mengeluarkan dewa ular dalam bentuk yang imut karena masih terpengaruh segel. Kesempatan itu tadi sia-siakan He So Yue yang langsung memasukkannya ke dalam tubuh. Seketika setelah itu, batas kehidupannya sebagai roh penjaga pun hilang alias menjadi abadi. Saat Qin Ming dan Boya kembali datang, mereka sudah terlambat. He So Yue dengan kesaktiannya berhasil memaksimalkan kekuatan dewa ular yang kini telah bangkit menjadi tubuh aslinya yang super raksasa bahkan lebih besar dari naga pada umumnya. Mereka terlihat berusaha keluar ibu kota. Patung roh penjaga pun otomatis aktif menciptakan dinding pembatas untuk mencegahnya. Tapi hal tak terduga terjadi. Salah satu patung penjaga berwujud burung vermilion tak bereaksi. Melihat hal itu, Qin Ming jadi sadar bahwa He So Yue memang tak menjalankan tugasnya untuk memberi intisari siluman pada patung penjaga. Di atas ular raksasa, sang ratu mendadak sedih melihat rakyatnya yang menderita dan kotanya yang hancur porak-poranda dengan kehadiran dewa ular raksasa. Sang ratu merasa bersalah dan tanpa ragu memeluk He So Yue lalu mendorongnya agar mereka mati bersama. Tapi tak semudah itu. He So Yue menggerakkan dewa ular untuk melahap mereka berdua tepat sebelum jatuh membentur daratan. Di tengah kekacauan, Qin Ming pun segera mengeluarkan seluruh roh penjaganya. Dua roh adalah warisan sang guru, sedangkan satu lagi adalah siluman yang sudah ia selamatkan sebelumnya. Akibat serangan bertubi-tubi, akhirnya He So Yue pun turun tangan menghadapi roh penjaga yang menyerang sambil terus menerobos dinding pertahanan yang terlihat tak kuasa membendungnya. Keadaan semakin kritis. Master Boya berinisiatif menggunakan darahnya untuk membangkitkan patung penjaga burung vermilion. Sedangkan salah satu roh penjaga mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Master Qin Ming. Pertarungan antara roh penjaga lainnya dengan He So Yue pun semakin memanas. Di tempat berbeda, terlihat Master Boya telah memberikan banyak darah pada patung penjaga burung vermilion hingga ia tak sadarkan diri tepat saat kedatangan Master Qin Ming.
Sementara itu di arena pertarungan sungguh disayangkan karena kedua roh penjaga Master Kinming berhasil dikalahkan Hesu Yue dengan tanpa bersusah payah. Namun hal tak terduga terjadi. Patung penjaga burung Vermilion bangkit hingga menyempurnakan dinding yang mengurung Hesu Yue beserta Dewa Ular. Setelah itu hal mengejutkan pun kembali terjadi. Patung penjaga yang diberi darah bangkit menggunakan wujud Master Boya sebagai roh penjaga Kinming untuk sementara waktu dan melakukan perlawanan sengit pada Hesu Yue. Di tengah pertarungan, Kinming diam-diam teleportasi ke dalam tubuh ular dan menyelamatkan sang ratu. Setelah berhasil keluar, Kinming langsung memberikan pedang Fang Yue pemberian gurunya pada Boya yang membuat kekuatan pedangnya menjadi lebih sakti dan serangan pamungkas pun dilancarkan. Namun hebatnya, Hesu Yue mampu menahannya hanya dengan satu tangan dengan mantra pelindung tingkat tinggi. Melihat hal tersebut, sang ratu mengalihkan perhatian Hesu Yue dengan mengancam untuk bunuh diri. Sang ratu juga mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya sudah tak abadi lagi semenjak Dewa Ular dipindahkan. Bunuh diri pun dilakukan hingga akhirnya melemahkan pertahanan Hesu Yue hingga dirinya berhasil terkena tusukan pedang Fang Yue yang tanpa waktu lama membuat Dewa Ular musnah tak tersisa, bertepatan dengan habisnya waktu Boya sebagai roh penjaga. Pertarungan ternyata belum selesai karena Hesu Yue ternyata masih hidup dan mencabut pedang Fang Yue lalu melemparkannya ke tubuh Boya yang masih tak sadarkan diri. Kinming mati-matian mengeluarkan jurus pelindung namun tak kuasa menahannya hingga pedang pun menembus dirinya dan saat hampir mengenai Boya, disitulah Kinming berhasil membangkitkan jurus pelindung suci sekaligus teleportasi tingkat tinggi hingga membuatnya dengan cepat melompat ke arah Hesu Yue lalu menghabisinya. Dan setelah beberapa saat, Master Boya pun kembali sadar dan bangkit dengan tubuh aslinya, bersamaan dengan keadaan ibu kota kekaisaran yang semakin kondusif. Hari-hari pun berlalu hingga tibalah waktunya perpisahan antara Master Kinming dan Master Boya, lalu film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye! Awal film kita diperlihatkan rombongan pengawal kerajaan yang dipimpin oleh Kapten Boya. Rombongan tersebut sedang menuju ke istana raja untuk menyerahkan upeti alias pajak dari para pedagang. Nah, sebagai informasi, di zaman ini antara para monster dan manusia tinggal di tempat terpisah. Manusia terpusat di ibu kota terbesar, sedangkan di alam liarlah para monster berkeliaran. Di tengah perjalanan, Kapten Boya merasakan ada hal aneh. Dan benar saja, sosok hitam tinggi besar berdiri tepat di hadapannya. Semua terlihat ketakutan. Para kuda pun kabur tak karuan. Kapten Boya dengan gagah berani menerjang sosok monster tersebut hingga akhirnya berhasil memenggal bagian kepala. Tapi ternyata hal itu tak mempan hingga akhirnya terbongkarlah bahwa ternyata ada 3 monster musang cerdas di balik kostum tersebut. Setelah penyamaran terbongkar, Kapten Boya mulai mendominasi pertarungan. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba datanglah Master Kinming yang ternyata bekerja sama dengan para monster untuk mengambil barang-barang berharga yang nantinya ia gunakan untuk berbisnis dengan sosok presiden dunia monster. Di sini diceritakan bahwa Kinming jadi hidup di alam liar bersama monster karena 7 tahun lalu saat ia masih berada di Biro Keamanan Yin Yang. Ia tertuduh dan difitnah mengambil batu lin yang berisi kekuatan Raja Monster yang ratusan tahun lalu telah dikalahkan oleh ketua biro yang sebelumnya. Padahal waktu itu Kinming sudah menjelaskan bahwa ada monster yang datang merebut batu lin, tapi ia justru diserang oleh pasukan lainnya hingga terpaksa kabur dengan teleportasi. Namun untung pada akhirnya batu lin berhasil direbut kembali oleh pimpinan setelahnya dan hingga saat ini masih aman dalam penjagaan Biro Keamanan Yin Yang. Nah, kembali pada keadaan saat ini di mana Master Kinming dan para monsternya alias para roh penjaga sudah kembali bersantai di markas tersembunyi nan indah sambil merapikan barang-barang rampasannya. Sementara itu di tempat berbeda alias di dalam Biro Keamanan Yin Yang, 2 monster gagak terlihat berhasil menyusup dan meruntuhkan segel lalu mengambil batu lin.
Salah satu monster terperangkap oleh segel yang kembali diaktifkan oleh ketua biro, sedangkan yang satu lagi berhasil kabur membawa batu lin. Namun untungnya sang ketua biro sangatlah sakti hingga mampu menggunakan panah sihir dengan sangat akurat dan menjatuhkan si Gagak. Apesnya si Gagak terjatuh di dalam hutan dan saat itu 3 monster musang Kinming sedang bermain-main di sana. Batu lin yang bersinar merah menarik perhatian para musang lalu mengambilnya. Bertepatan dengan itu, pasukan Biro Yin yang telah datang mengejar monster Gagak yang akhirnya berhasil kabur. Setelah itu salah satu pasukan pun melihat musang yang sedang memegang batu lin. Karena takut direbut, salah satu musang menelan batu lin hingga terlihat kesakitan dan segera dibawa kabur oleh teman-temannya. So dengan demikian saat ini monster Gagak telah sampai di markas siluman salju yang menyuruhnya untuk mencuri batu lin. Karena gagal, malam itu ia pun dihabisi tanpa ampun. Dan singkat cerita pagi pun tiba. Monster musang langsung menghadap Kinming untuk melaporkan musibah yang dialami temannya. Kinming pun segera melihat keadaan si monster musang. Namun seketika seperti dibawa ke dimensi lain dan ia berkomunikasi dengan raja monster bernama Xiang Liu yang belum menampakkan wujud aslinya, yang konon berupa ular raksasa berkepala 9. Raja monster Xiang Liu berkata bahwa batu lin sudah lepas dari segel Biro Yin Yang dan kita akan segera bertemu. Setelah itu Kinming segera menyegel musang tersebut ke dalam ruangan khusus dan ia pun segera pergi menuju dunia monster untuk bertemu dengan sosok presiden monster yang tak lain adalah rekan bisnisnya selama ini. Penampakan dunia monster sangatlah unik dengan berbagai jenis wujud di dalamnya. Singkat waktu Kinming pun akhirnya sampai di gedung megah milik presiden monster dan bertemu dengannya. Lalu tanpa waktu lama Kinming langsung mengatakan bahwa saat ini ia harus mengambil pedang Tushan yang tak lain adalah satu-satunya pedang yang mampu membunuh raja monster sang ular kepala 9. Di mana saat ini pedang Tushan memang berada dalam pengamanan si presiden monster. Setelah bernegosiasi alot, akhirnya Kinming pun diajak ke ruangan khusus. Saat berjalan, Kinming tanpa sengaja melihat Boya yang sedang bertarung di arena. Rupanya, Kapten Boya tersesat di dunia monster dan dijadikan bahan hiburan. Boya awalnya mendominasi pertarungan dengan iblis merah yang imut. Tapi justru disitulah kengerian dimulai. Kemampuan unik iblis merah adalah ketika terus dipukuli maka dirinya akan semakin besar dan kuat. Hingga akhirnya sekarang Kapten Boya lah yang terpojok dalam bahaya. Sementara itu di ruangan khusus, Kinming berhasil membuka segel pedang Tushan dan mengambilnya. Tapi ternyata masalah belum selesai. Ternyata pasukan Biro Yin yang telah menunggu di sana dan mengepung Kinming karena mengira monster Gagak adalah suruhannya. Jelas ada kesalahpahaman di sini hingga pertarungan pun dimulai. Kinming berhasil lolos dengan mudah. Namun ternyata ketua biro pun ikut turun tangan menghadapi Kinming. Saat itu Kinming mencoba menjelaskan tapi tentu ketua tak percaya begitu saja. Hingga akhirnya Kinming mengeluarkan jurus pengalihan yang memberi ilusi membingungkan pada sang ketua. Di situ sempat terjadi obrolan singkat, namun tak juga menemukan solusi hingga akhirnya ketua biro mengeluarkan jurusnya dan menghilangkan ilusi Kinming. Sementara itu di arena pertarungan, Boya telah menemukan kelemahan iblis merah yang terletak pada hidungnya. Dengan demikian Boya pun berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertarungan. Seluruh monster yang menonton bersorak menyuruh Boya membunuh iblis merah. Namun ia tak tega hingga melepaskannya begitu saja lalu kabur sambil membawa seorang gadis yang juga sedang ditawan oleh monster. Namun mereka kembali terkepung dan kebaikan Boya langsung terbalaskan. Iblis merah pun akhirnya membantu mereka. Bersama dengan itu Kinming dan ketua biro sedang kejar-kejaran dan kembali bertarung tepat di atas arena. Ketika saling adu kuat, kotak segel pun rusak hingga membuat pedang Tushan terjatuh tepat di depan Boya yang sedang berlari. Tanpa pikir panjang ia pun mengambilnya dan seketika para monster ketakutan melihat pedang pembasmi sang raja monster yang terkenal. Kesempatan itu pun tak disia-siakan dan dimanfaatkan Boya untuk kabur, tapi pasukan monster yang tak habis-habis berhasil kembali mengepung. Untungnya saat itu bertepatan dengan Kinming yang turun dari atas gedung. Kinming segera meminta pedang Tushan, namun di situ Kapten Boya sempat-sempatnya menolak dan kesal dengan Kinming. Lalu memintanya ikut ke ibu kota untuk bersaksi bahwa dirinya tak bersalah karena upeti benar-benar dirampas oleh para monster.
Qin Ming pun setuju dan berjanji padanya. Namun pasukan Biro Yin yang kembali datang dan melancarkan serangan pisau beruntun. Saat itu Qin Ming terdesak, namun tanpa diduga ketua biro ikut datang melindunginya. Namun sayangnya sang ketua sempat terkena sebuah pisau di bahunya dan pingsan seketika. Tanpa pikir panjang, Qin Ming segera melakukan jurus teleportasi tingkat tinggi hingga yang lainnya pun terpaksa mengikutinya. So, dengan demikian, terlihat saat ini Master Qin Ming sedang mengobati luka sang ketua biro yang bernama Baini. Di situ Qin Ming pun menjelaskan kalau ia akan ikut membantu Baini untuk menemukan kebenaran dari apa yang sedang terjadi. Karena Qin Ming pun masih menyelidikinya dan belum menemukan dalangnya. Di luar ruangan, rupanya Boya penasaran dengan sesuatu yang ingin mendobrak pintu gudang. Ia pun tanpa pikir panjang merobek segel Qin Ming dan menyebabkan musang yang menelan batu lin lepas menyerang siapapun di hadapannya. Akhirnya Qin Ming harus turun tangan dan terpaksa membunuh temannya sendiri dengan pedang Tushan hingga terlihatlah batu lin seiring dengan musang yang menjadi abu. Melihat hal itu, Baini langsung mengambil batu lin dan semakin tak mempercayai Qin Ming alias merasa dikhianati. Baini pun berkata saat ia kembali lagi ke sini, maka tempat ini akan dibumi hanguskan. Lalu Baini pun pergi teleportasi. Dan tanpa waktu lama ia pun kembali bertemu dengan para pasukan Biro Yin Yang. Baini segera memberi dan memerintahkan pengawal kepercayaannya untuk kembali membawa batu lin ke Biro Yin Yang untuk disegel dengan lebih kuat. Tapi tanpa disangka, tiba-tiba datang badai salju yang aneh hingga membuat beberapa orang membeku karena tak sempat melindungi diri. Tanpa basa-basi, siluman salju pun datang menyerang. Dan saat Baini hampir terbunuh, Qin Ming datang dengan membawa pedang Tushan yang seketika membuat siluman salju mundur. Di situ siluman salju berkata bahwa masternya menginginkan batu lin secepatnya. Dan saat itu juga sang siluman salju meminta Qin Ming ikut dengannya jika ingin bertemu sang master. So, sekarang Baini seorang diri mengamankan batu lin, sedangkan Qin Ming masih bertarung dengan siluman salju di tempat berbeda. Yang ternyata itu hanyalah jebakan, karena masternya saat ini justru sedang menghampiri Baini yang tanpa waktu lama dapat melumpuhkan dan merebut batu lin dengan mudah. Setelah bertarung dengan sengit, akhirnya Qin Ming berhasil menghabisi gadis siluman. Tapi di tempat berbeda, ternyata sosok yang dipanggil master oleh siluman salju adalah salah satu pasukan Biro Yin yang telah lama dinyatakan hilang saat menjalankan misi. Ia bernama Master Chimu. So, sekarang Chimu telah mendapatkan kekuatan yang ia inginkan. Ia bertransformasi menjadi manusia berwujud monster dengan sisik naga dan tanduk. Ia pun memiliki kekuatan yang luar biasa, ditambah juga memiliki tunggangan sebuah tangan raksasa yang super kuat dan serba bisa. So, tanpa waktu lama, Qin Ming telah berhasil menyusul ke hadapan Raja Monster Chimu dan tanpa basa-basi melancarkan serangan. Di tengah pertarungan sengit, Qin Ming mengeluarkan jurus tipuan hingga akhirnya berhasil menusuk Chimu dengan pedang Tushan. Awalnya dikira berhasil, tapi ternyata kekuatan Raja Monster yang telah bergabung dengan manusia tak dapat lagi dinetralisir oleh pedang Tushan, yang justru sekarang hancur menjadi abu. Qin Ming pun terpental dan tangan raksasa menunjukkan eksistensinya. Sementara itu di sebuah jembatan raksasa, terjadi pertempuran antara monster jahat yang sekarang menjadi pengikut Chimu dengan monster baik yang berada di bawah naungan Qin Ming. Di situ Kapten Boya dan gadis yang ia selamatkan pun ikut membantu. Mereka semua berperang mengeluarkan seluruh kemampuannya hingga akhirnya tiba-tiba semua terdiam mendengar sebuah suara mengerikan yang ternyata datang dari tangan raksasa yang dikendarai oleh monster Chimu. Saat itu semua juga terkejut melihat Master Qin Ming yang dalam keadaan terikat dan ditusuk. Tapi ternyata tusukan itu membangkitkan sesuatu di dalam diri Qin Ming yang mengerikan. Setelah ditusuk, Qin Ming pun dijatuhkan ke jurang. Saat itu, sesaat Qin Ming kembali masuk ke dimensi lain di dalam dirinya. Di sanalah terkuak, Raja Monster berkata bahwa darahnya mengalir di tubuh Qin Ming. Dan dengan kata lain,
Kinming adalah keturunannya Xiang Liu, sang Raja Monster. Lalu sang Raja Monster berkata bahwa dirinya sebenarnya tak sudi jika yang menggunakan kekuatannya adalah Chimu alias manusia biasa. Di situ sang monster juga menjelaskan jika Kinming ingin menyelamatkan dunia dari amukan Chimu, maka Kinming harus menyatukan diri dengannya secara batin dan mengakui sang monster sebagai masternya. Hal itu masih dimungkinkan walaupun tanpa Batulin karena Kinming memang memiliki darah keturunan Raja Monster. Tapi Kinming tentu tak terkecoh. Ia tak mau sang Raja Monster menjadi masternya. Di situ terjadi adu kekuatan mental hingga akhirnya berbalik Raja Monster Xiang Liu lah yang justru tunduk dan menjadi roh pelindung Kinming. So dengan demikian Kinming pun segera datang kembali ke medan pertempuran dengan kekuatan super yang luar biasa melebihi Chimu. Hingga akhirnya Chimu dapat dikalahkan. Dan tak lama kemudian, Baini datang mengajaknya untuk kembali bersama ke Biro Yin yang mengembalikan Batulin dan mengembalikan reputasinya. Tapi reaksi Kinming tak terduga. Ia justru menghancurkan Batulin yang selama ini menjadi sumber malapetaka dan pergi bersama seluruh monster dengan tujuan agar dunia manusia menjadi aman, tak terganggu siluman atau monster manapun yang sekarang tunduk di bawah perintah Kinming yang sudah berhasil menundukkan Raja Monster Xiang Liu menjadi roh pelindungnya. Lalu film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye. Awal film dimulai dengan sebuah kisah di mana terdapat dua kerajaan besar yaitu Yan Utara dan Zhao Selatan. Keduanya sempat berdamai, namun seiring berjalannya waktu, Kekaisaran Yan Utara rupanya mengkhianati perjanjian dan sering menyewa pembunuh bayaran. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba datang dua orang utusan atas nama Kekaisaran Yan Utara untuk mempersembahkan sebuah hadiah yang cantik hingga Kaisar Zhao Selatan pun terkesima. Namun ternyata itu adalah jebakan yang sangat berbahaya bagi Kaisar. Untungnya para pengawal luar biasa sigap dalam menangani ancaman. Hingga akhirnya kedua pembunuh bayaran pun dapat ditumpas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah kejadian itu, Guan, sang guru besar, memberi usul pada Kaisar untuk segera mengadakan turnamen bela diri dengan mengundang seluruh klan dari wilayah Zhao Selatan yang semuanya berjumlah 8 klan. Tujuannya adalah untuk merekrut yang terbaik dari yang terbaik untuk dijadikan jenderal perang dalam menghadapi kerajaan Yan Utara. Sang Kaisar pun setuju dan tanpa waktu lama, guru besar tersebut segera mengutus para elang untuk memberi kabar pada seluruh klan di wilayah selatan. Singkat waktu, salah satu elang yang terbang bebas melintasi alam telah sampai di sebuah desa dari klan King Yuan. Di sana sang ketua klan langsung mengumpulkan orang-orang dan memberitahu kalau Kaisar memerintahkan bagi tiap klan untuk mengutus 3 perwakilannya ke ibu kota kerajaan untuk mengikuti turnamen bela diri. Dengan demikian, setelah berunding, 3 orang telah dipilih oleh sang ketua. Mereka adalah Yilong, Chang, dan Chuhun. Mereka pun segera melakukan persiapan. Setelah berpamitan dengan ketua klan, mereka pun berangkat dengan semangat melintasi berbagai medan hingga sampai di wilayah padang pasir. Mereka asik berbincang, namun sayangnya Chang tak menyadari di belakangnya ada monster kalajengking raksasa. Dalam hitungan detik Chang menjadi korban. Yilong dan Chuhun pun mau tidak mau bertarung dengan monster tersebut. Hingga akhirnya Chuhun berhasil memotong salah satu capit yang membuat kedua monster tersebut kabur. Perjalanan pun harus segera dilanjutkan. Mereka memutuskan untuk merekrut orang baru seiring berjalannya petualangan. Hari semakin gelap dan malam pun tiba, lalu mereka berdua beristirahat. Namun di tempat berbeda alias di istana kerajaan Zhao Selatan,
Ternyata guru besar Zuan adalah seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan kerajaan Yan Utara untuk menghancurkan kerajaan Zhao Selatan dari dalam, di mana pada intinya rencana jahatnya akan segera berjalan setelah turnamen bela diri selesai di ibu kota kerajaan. Keesokan harinya, Yilong dan Chuhun masih berjalan melintasi padang pasir, namun rintangan belum berakhir. Badai pasir besar tiba-tiba menyambut mereka. Keduanya pun langsung mencari tempat berpegang untuk berlindung. Di tengah badai besar tersebut, Yilong melihat seseorang teriak minta tolong. Ia pun segera menolongnya dengan dibantu oleh Chuhun dan bertahan hingga badai pasir pun berakhir. Setelah kondisi aman, Yilong dan Chuhun bertemu dengan orang yang tadi mereka selamatkan, yang ternyata orang tersebut adalah ketua klan Kadal bersama dengan dua petarungnya. Sebagai ucapan terima kasih, ia memberi salah satu kuda cadangan kepada Yilong dan Chuhun. Lalu, singkat cerita, petualangan dilanjutkan hingga akhirnya mereka pun sampai di ibu kota kerajaan. Di sana para petarung dikumpulkan dalam satu ruangan. Namun, rupanya sempat terjadi sedikit keributan antara seorang gadis bernama Jinggang dengan salah satu klan. Hingga akhirnya mereka berhenti saat mengetahui kedatangan guru besar Guan yang tanpa waktu lama memberi sambutan sepatah dua patah kata pada para kesatria yang akan mengikuti turnamen bela diri. Turnamen akan dilakukan esok hari. Sebelum itu, Yilong dan Chuhun berjalan keliling kota hingga bertemulah mereka dengan Jinggang yang menyadari bahwa Yilong dan Chuhun kekurangan orang. So dengan demikian ia pun menawarkan diri untuk masuk ke dalam tim mereka. Awalnya Chuhun ragu, namun akhirnya setuju hingga sekarang mereka pun lengkap 3 orang sebagai tim. Singkat waktu tibalah esok hari di mana turnamen diadakan dengan sangat megah. Seluruh kesatria berbaris menurut klannya masing-masing di sekitar arena dan dikelilingi oleh banyaknya penonton dari ibu kota kerajaan. Misi di hari pertama adalah mereka harus berlomba mencapai tepian di seberang mereka. Hanya 3 klan tercepat yang dapat melaju ke babak berikutnya. So, babak pertama pun dimulai. Hingga akhirnya yang pertama kali berhasil adalah klan Zishuan. Lalu berikutnya alias di urutan kedua adalah klan Qingyuan. Dan di urutan ketiga ada klan Falcon. Dengan demikian babak pertama pun usai. Malamnya mereka kembali berbincang agar saling mengenal satu sama lain dan beristirahat hingga tibalah esok hari di mana babak kedua dimulai. Pada misi kali ini mereka harus berlomba dengan klan lain untuk merebut telur Raja Buas yang merupakan seekor ular naga raksasa monster perang peliharaan kerajaan Zhao Selatan. Klan pertama yang berhasil membawanya maka akan dapat masuk ke babak selanjutnya alias final. Klan Zishuan, klan Falcon, dan klan Qingyuan singkat cerita sudah berada di dalam sarang sang monster. Ternyata di dalam gua banyak tumbuhan buas dan beracun. Chuhun terkena serbuk beracun dari bunga legendaris hingga Yilong dan Jinggang pun harus pergi mencari penawarnya yang merupakan lumut orange yang juga berada di dalam gua ini. Sementara itu klan Zishuan tertangkap oleh tumbuhan buas yang melilit. Sedangkan klan Falcon terlihat sudah menemukan telur yang dimaksud. Namun mereka segera diburu oleh si Raja Buas. Mereka hancur sebagai tim hingga telurnya pun terlepas dan berhasil direbut oleh Jinggang dan Yilong. Mereka berdua dikejar oleh sang naga. Dengan terbirit-birit mereka terus berlari ke sana kemari demi menyelamatkan diri. Namun mereka sempat terjebak bergelantungan berada tepat di atas kepala naga. Di mana ternyata di atas kepala naga tersebut terdapat lumut orange yang akan digunakan sebagai penawar bagi Chuhun. Mereka pun mengambilnya dan melanjutkan pelarian hingga sang naga yang terlalu bernafsu tersangkut di celah yang cukup sempit. Sementara Chuhun sedang diberi obat penawar. Melihat sang naga tersangkut, Yilong bukan memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Ia justru menolongnya agar terlepas dari celah sempit tersebut dengan alat seadanya.
Setelah itu ia pun mencoba berbicara dari hati kepada sang naga bahwa ia memerlukan telurnya sebagai syarat dari turnamen kerajaan Zhao Selatan. Dan apapun hasilnya nanti, baik menang atau kalah di final, Yilong berjanji pada sang naga akan mengembalikan telur tersebut. Ajaibnya sang naga pun seperti paham dan merasa punya utang budi padanya, hingga mereka pun selamat keluar dari sarang Raja Buas tanpa kekurangan apapun, sekaligus membawa telurnya ke ibu kota kerajaan. Tanpa basa-basi, guru besar Guan pun memberi selamat pada mereka, namun ia menjelaskan bahwa di babak final hanya ada satu pemenang yang akan diberi gelar Jenderal Perang Kerajaan Zhao Selatan. Oleh karena itu nantinya mereka harus bertarung satu sama lain, yang mana hal itu di luar dugaan mereka. Tapi itulah peraturan di babak final nanti dan tak bisa diganggu-gugat. Setelah itu mereka pun terlihat kebingungan karena tak mau membunuh satu sama lain. Namun saat itu tiba-tiba muncul entah dari mana sosok wanita berjubah yang berkata pada Yilong bahwa sebenarnya mereka tak perlu saling bunuh. Dan mereka bertiga pun diajaknya ke sebuah tempat yang dikenal sebagai hutan mistis di mana semua kebenaran akan terungkap. Mereka pun mengikuti wanita tersebut hingga tiba-tiba sampai di sebuah tempat ajaib dalam hutan di mana batu-batu berterbangan. Di sana masa lalu berbicara pada Yilong bahwa ternyata ia adalah anak kerajaan dari raja sebelumnya di Yan Utara. Yilong awalnya sangat tak percaya dengan hal itu karena ia hanya tahu di klan King Yuan dirinya hanyalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh sang ketua klan. Tapi itu semua pudar saat si wanita menyuruhnya mengoleskan darahnya di lengan. Seketika muncullah tato keemasan yang merupakan tanda bangsawan kerajaan Yan Utara. Chuhun dan Jinggang pun pergi kesal setelah mengetahui kenyataan tersebut. Lebih lanjut, si wanita berjubah mengatakan bahwa Yilong harus kembali ke wilayah Yan Utara untuk merebut kembali tahta dan menghentikan permusuhan yang lambat laun akan menyebabkan perang, sebagai salah satu rencana dari guru besar Guan yang sebenarnya menginginkan kehancuran bagi kerajaan Zhao. Sedangkan Yilong harus memikul tanggung jawab agar perdamaian tetap terjaga antara dua kerajaan besar. Di sisi lain, sayangnya Jinggang dan Chuhun terkepung oleh guru besar Guan dan pasukannya yang rupanya telah mengawasi gerak-gerik mereka menuju hutan mistis untuk mencari kebenaran. Pada akhirnya Jinggang dibunuh dan Chuhun dibawa hidup-hidup ke ibu kota kerajaan dan akan dituduh sebagai pengkhianat di depan kaisar yang sebenarnya tak mengetahui apa-apa. Singkat cerita, Yilong ternyata tak menuju Yan Utara, melainkan ia pergi kembali ke ibu kota kerajaan setelah melihat tombak Chuhun yang terjatuh. Dan sesampainya di sana, ia berpapasan dengan pria dari klan Falcon yang telah kalah. Yilong pun segera memberitahu kebusukan guru besar Guan untuk menghancurkan kerajaan Zhao Selatan dimulai dengan memecah belah tiap klan. Lalu Yilong pun memintanya agar mengumpulkan anggota klan yang tersisa untuk menggagalkan rencana jahat si guru besar, alias mata-mata dari Yan Utara. Sedangkan Yilong bergegas ke istana untuk menyelamatkan Chuhun yang ternyata saat ini sedang difitnah di depan kaisar oleh guru besar Guan, yang mengatakan bahwa di babak final ini Chuhun berencana untuk membunuh sang kaisar muda. Dengan begitu eksekusi pun segera dilaksanakan dan saat pedang hampir memotong leher Chuhun, Yilong pun datang menghadap kaisar dan dengan pintarnya ia pura-pura mempercayai fitnah guru Guan dan meminta izin pada kaisar untuk bertarung dengan Chuhun yang dianggap pengkhianat. Itu dilakukan agar ia bisa mengulur waktu sambil menunggu datangnya bantuan dari klan lain. Melihat rencananya terganggu, rupanya guru besar Guan menjalankan rencana lain yang ternyata ia telah menaruh orang-orangnya di antara penonton dan memulai kerusuhan hingga semua terlihat kacau. Di tengah kerusuhan, Jenderal Guan terlihat melindungi sang kaisar dan menaruhnya dalam ruangan. Dan ternyata Jenderal Guan saat itu terang-terangan mengatakan bahwa ia akan menghancurkan kerajaan Zhao pada sang kaisar dan keluarganya. Sang kaisar pun marah, namun ia dikurung dalam sebuah ruangan tertutup. Tak lama kemudian, datanglah bantuan dari klan yang tersisa demi melindungi kerajaan Zhao Selatan. Yilong berhasil mengalahkan pengawal kepercayaan guru Guan yang juga seorang pengkhianat. Pertarungan pun semakin menjadi-jadi. Rupanya guru besar Guan sudah mempersiapkan mekanisme untuk membakar istana dengan memenuhi sumber air istana dengan zat mudah terbakar.
yang tujuannya agar seluruh kerajaan Zhou Selatan habis dilahap api bersama sang kaisar. Sedangkan dirinya sendiri terbang menggunakan alat yang sudah dipersiapkan. Api semakin membara hingga masuk ke ruangan kaisar. Seluruh keluarganya menjadi korban sesak nafas dan tertiban pintu. Saat itu untungnya Chu Hun bersama yang lainnya berhasil menyelamatkan sang kaisar muda dari ledakan dahsyat akibat kebakaran. Sementara itu di luar sana, Yilong dengan ketangkasannya berhasil menjatuhkan Guru Guan dari rencana kaburnya. Setelah si pengkhianat jatuh, Chu Hun dengan sigap langsung menghajarnya hingga tewas di tempat. Dan setelah kondisi terkendali, sang kaisar muda menobatkan Chu Hun menjadi jenderal besar sekaligus guru besar kerajaan Zhou Selatan. Sementara itu, Yilong meminta izin untuk mengembalikan telur naga sang raja buas. Keesokan harinya, Chu Hun yang telah resmi menjadi jenderal dan Yilong pergi ke kuburan Jinggang. Di sana mereka sepakat untuk tetap bersahabat dan menjaga perdamaian. Yilong juga berkata bahwa dirinya akan kembali ke kerajaan Yan Utara untuk membereskan semua yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sebelumnya tentu ia akan kembali ke sarang sang raja buas seorang diri lalu mengembalikan telur tersebut dan film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye. Film diawali dengan sebuah keluarga kecil di mana sang ayah sedang berpamitan dengan anak bayinya untuk pergi bertempur ke medan perang demi tugas negara. Beberapa tahun kemudian, pertempuran panjang telah berlalu hingga sang anak yang bernama Wu Ji kini hidup berdua dengan ibunya. Sambil menanti kepulangan sang ayah, ibu dan anak terlihat belajar dan bermain bersama. Namun tak lama kemudian, tibalah utusan militer kerajaan yang mengabarkan berita duka tentang kematian sang ayah. Dan singkat cerita, tahun demi tahun berlalu, Wu Ji kini telah dewasa dan menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai tukang sol sepatu keliling. Namun di kota tempat Wu Ji mangkal, banyak orang-orang yang meremehkannya karena dirinya terlihat bodoh dan tak bisa kungfu. Mulai dari anak kecil yang berani songong, hingga para wanita yang menyebutnya dengan julukan tolol sambil mempermainkan Wu Ji dengan membuatnya kegeeran. Suatu ketika, Wu Ji terkejut melihat pertarungan antara pendekar wanita bernama Yue dan pria kriminal yang telah menjadi buronan kerajaan. Tanpa disangka, sang wanita terpeleset karena sepatunya rusak dan saat hampir terbunuh, Wu Ji tanpa pikir panjang melempar sepatunya dan tentu dalam waktu singkat, Wu Ji pun dibanting dengan mudah. Walaupun lemah, Wu Ji tetap menantang si penjahat dan mengaku kalau dirinya berasal dari perguruan pedang naga yang terkenal dengan jurus pedang terbang sambil bergaya, hingga pedang terlempar dan menancap di kaki si pendekar wanita. Dengan polos, Wu Ji langsung menarik lagi pedang tersebut sementara si penjahat datang menerjang. Namun dari arah belakang, tanpa diketahui ada yang membantu mereka hingga si penjahat terdorong lemas dan tertusuk oleh pedang yang dihunuskan oleh Wu Ji. Setelah itu, mereka berdua pun berpisah sambil Yue memberitahu jika ingin bertemu lagi, Wu Ji bisa datang ke Gunung Tai. Nah, ternyata bola besi yang menghantam si penjahat berasal dari pembunuh bayaran profesional utusan kerajaan yang sudah lama mengamati si kriminal. Di sini, film juga memberitahu obrolan antara kaisar dan jenderalnya bahwa Yue ternyata adalah calon istri sang kaisar yang kabur menjelang pernikahannya. Sang jenderal memberi kabar pada kaisar bahwa ia dapat bocoran informasi bahwa Yue terdaftar dalam turnamen kungfu terbesar di pusat kota. Ia pun akan mengatur bagaimanapun caranya bahwa saat pemberian hadiah, kaisar akan jadi pemberi hadiah utama agar dapat kembali membawa pulang Yue ke istana. Malam hari itu, Wu Ji kepikiran oleh Yue yang mana baru pertama kali seorang perempuan yang menghargainya dan tak mengejek-ngejek kebodohannya. So, pagi harinya, Wu Ji pun berangkat dengan riang untuk menuju Gunung Tai. Ia pun harus naik perahu menyeberangi sungai yang luas sambil membawa buku kesukaannya alias buku silat walaupun dirinya sama sekali tak bakat kungfu. Nah, saat sedang asik membaca, ternyata di dalam kapal tersebut terdapat dua perampok yang ingin mengambil harta para penumpang.
Mata perampok langsung tertuju pada Wuji yang terlihat bodoh. Dengan mudah, Wuji dirobohkan dan saat hampir terbunuh, datanglah pertolongan tak terduga dari salah satu penumpang alias kakek-kakek tua yang diam-diam master kungfu sejati. Dengan sembunyi-sembunyi, sang kakek membantu pertarungan Wuji dengan menotok titik tubuh Wuji dengan kacang-kacangan hingga membuat Wuji bergerak layaknya seorang ahli kungfu. Kedua perampok akhirnya kabur, dan Wuji pun dengan polosnya hanya bisa bingung mengapa dirinya bisa seperti itu. Sang kakek dewa kungfu menenangkannya dengan memegang punggung Wuji yang tiba-tiba terbatuk. Tanpa diketahui, ternyata sang kakek memasukkan ilmu kungfu dan tenaga dalam lalu memberi Wuji sebuah buku yang setelah dilihat hanya berupa tulisan. Wuji dengan polosnya membuang bukunya karena tidak mengerti tanpa ada gambar. Lalu, buku tersebut dipungut oleh orang lain yang langsung sumringah bahagia mendapatkan buku misterius tersebut. Singkat cerita, Wuji telah sampai di seberang pulau pada malam hari dan mencari tempat untuk bermalam di sebuah kuil tua. Di sana, ternyata ada siluman wanita yang sedang mencari mangsa. Wuji dengan hebatnya langsung berlari dengan cepat menyusuri hutan hingga akhirnya ia jatuh ke jurang lalu menimpa seorang ahli kungfu liar yang sedang berlatih. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Master kungfu liar ingin menguji kekuatan Wuji, tapi ternyata aura tenaga dalam Wuji menghempaskannya. Saat itu, ahli kungfu liar menyadari bahwa tenaga dalam di tubuh Wuji adalah milik teman lamanya. Ia pun meyakini kalau Wuji adalah orang baik karena telah diberi tenaga dalam oleh temannya tersebut. Dengan demikian, sang ahli kungfu pun memberi tenaga dalamnya hingga saat ini sudah ada 2 tenaga dalam hebat di tubuh Wuji yang sebetulnya Wuji sama sekali belum tahu menggunakan jurus-jurus kungfu dengan benar. Sang master pun segera menyuruhnya kembali ke dunia atas untuk melanjutkan petualangan dengan cara yang tak biasa. Singkat cerita, saat malam tiba, Wuji masuk dalam sebuah penginapan untuk mencari kamar, tapi tanpa disangka dirinya bertemu dengan Yue. Wuji ternyata ingin mengembalikan sepatu Yue yang sempat tertinggal, sedangkan Yue menginap di pusat kota karena dirinya mengikuti turnamen kungfu terbesar. Mereka pun bermalam sambil memasak bersama di dalam kamar karena khawatir makanan penginapan tak aman dikonsumsi karena racun. Nah, disitulah Yue mulai menceritakan bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang putri kerajaan yang dijodohkan dengan kaisar dan ia pun kabur hingga saat ini. Wuji yang mendengarnya hanya bisa mengangguk-angguk saja, apalagi saat Yue mengatakan bahwa ia bercita-cita ingin jadi ketua dunia persilatan sambil terus berpetualang. Saat asik mengobrol, mereka pun perlahan-lahan pingsan akibat asap misterius yang dimasukkan oleh sosok tak dikenal, hingga menyebabkan mereka berdua terikat dalam sebuah ruangan yang misterius. Ternyata mereka dijadikan eksperimen oleh ahli ramuan gila yang kebetulan juga menginap di sana untuk mencari target. Saat hampir mati, untungnya datang penolong yang tanpa diduga. Dia adalah orang yang memungut buku Wuji saat di perahu. Ia pun berterima kasih sudah meminjamkan buku sakti lalu menyelamatkan keduanya hingga mereka pun bebas. Dan di tengah jalan, Yue tiba-tiba diam lalu membatalkan niatnya untuk mengikuti turnamen dan ingin kembali ke orang tuanya untuk meminta maaf karena dirinya pun malu menjadi peserta turnamen terbesar namun telah mencoreng nama keluarga. Mereka pun berpisah dan beberapa waktu kemudian Yue sedang beristirahat di tengah hutan. Saat itu tiba-tiba sebuah anak panah melesat yang berisikan pesan bahwa tukang sepatu sahabatnya telah disandra dan jika ingin menyelamatkan, Yue harus datang ke turnamen kungfu. Ya, rupanya intel kerajaan telah memata-matai Yue dan mengetahui hubungannya dengan Wuji yang sekarang berada di penjara kerajaan. Dan pada akhirnya turnamen pun dimulai di mana Yue terlihat sedang bertarung melawan peserta lainnya. Namun kejadian tak terduga terjadi. Saat jenderal memeriksa penjara, rupanya Wuji telah kabur bersama tahanan lainnya. Pertarungan Yue terus berlanjut.
Sementara itu di pinggir sungai, Wuji sedang berencana untuk kabur lebih jauh dengan sahabat satu penjaranya. Tapi tiba-tiba anak panah membunuh mereka berdua dan tak lama kemudian para pasukan kerajaan pun datang mendekatinya dan tanpa disangka, Wuji langsung mengeluarkan tenaga dalam yang membuat seluruh pasukan terhenti dan Wuji pun hilang tanpa jejak. Tanpa terasa, pertandingan final telah dimenangkan oleh Yue karena peserta lawannya dipaksa menyerah oleh intel kerajaan. Yue pun dengan terpaksa mendekati kaisar untuk menerima hadiah. Tapi saat itu, sang jenderal kerajaan menunjukkan sikap aslinya, alias ingin membunuh kaisar dan calon ratu alias Yue. Saat itu kejutan kembali datang. Wuji menuju tempat turnamen untuk melihat kebenaran yang dikatakan para narapidana bahwa jenderal ingin mengkudeta kaisar. Tapi dalam sekejap, Wuji terkena tapak penusuk sukma yang membuatnya terpental jauh entah kemana. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Dampak pukulan sakti tersebut telah mengaktifkan titik-titik sarafnya yang selama ini masih terkunci hingga tubuhnya dapat dengan maksimal memanfaatkan tenaga dalam yang ia terima. Sementara itu, kaisar dan calonnya diikat saat Wuji kembali datang dengan kecepatan dewa. Lalu pembunuh bayaran menyerang, tapi Wuji menghancurkannya dengan jurus yang ia beri nama Pedang Kosmos. Melihat hal itu, sang jenderal langsung turun tangan sendiri. Ya, pada akhirnya Wuji menang dengan telak dengan jurus-jurus pamungkas yang dinamainya formasi naga tanpa bentuk tanpa wujud. Melihat kungfu langka milik Wuji, sang jenderal jadi ingin mewariskan ilmu kungfunya sebelum meninggal. Tapi dengan polosnya Wuji menolak lalu membuang jauh-jauh buku tersebut. Dan setelah semua keadaan tenang, kaisar mengucapkan terima kasih pada Wuji lalu menanyakan apa yang Wuji inginkan. Wuji pun dengan cepat menjawab bahwa dirinya tak ingin kaisar buru-buru menikahi Yue karena Yue belum siap dan masih ingin berpetualang. Mendengar hal itu, sang kaisar hanya diam sambil membawa Yue yang terlihat pasrah menuju istana. Dan singkat cerita, Yue pun mulai dipersiapkan untuk menjadi ratu dalam istana megah. Ternyata di situ Yue terlihat sangat sedih. Satu hari pun berlalu seakan sangat lama. Wuji kembali menjalani rutinitasnya sebagai tukang sol sepatu. Namun hari itu ada yang berbeda karena tiba-tiba seorang pelanggan datang yang ternyata itu adalah Yue yang datang dengan bahagia menyapa Wuji. Dari situ diketahui bahwa Yue berkata jujur pada kaisar bahwa dirinya menyukai Wuji. Sang kaisar yang bijaksana untungnya memahami hal tersebut dan tak memaksakan kehendak, hingga akhirnya mengizinkan Yue pergi kembali bersama dengan Wuji untuk selamanya hingga ajal memisahkan. Tapi saat itu tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Dadah. Awal film dimulai dari sebuah penjara di Inggris. Dalam salah satu ruangan, terkurung dua tahanan penting. Yang pertama adalah seorang master sihir dan kungfu yang memiliki ikatan kuat dengan naga agung yang bersarang di dasar gua kerajaan Cina. Ia sedang dalam perjalanan dagang saat tertangkap. Sedangkan yang kedua adalah pemimpin Rusia alias Peter the Great yang tertangkap saat menyamar sebagai mata-mata. Mereka cukup lama berada di penjara hingga sering bertukar pikiran bagaikan sahabat satu sama lain. Dan sekarang film beralih ke Rusia yang saat ini sedang mengalami kekacauan pemerintahan, di mana pimpinan aslinya terkurung di Inggris. Sementara saat ini Rusia sedang dikuasai oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan kejam.
Nah, di sana ada seorang ilmuwan Inggris ahli peta bernama Jonathan yang terlihat iba dengan seorang tahanan yang sedang disiksa. Ia pun membeli tahanan tersebut untuk dijadikan asisten dalam perjalanannya ke arah timur alias ke kerajaan Cina demi melengkapi peta dunia yang sedang dikerjakannya seorang diri. Mereka pun bertualang bersama ditemani dengan seekor hewan imut langka yang tak sengaja mereka temui dalam perjalanan di dalam hutan. Sekarang kembali ke penjara Inggris. Salah satu tahanan di ruang Peter dan sang master telah menemui ajalnya. Para pengawal pun langsung melakukan prosedur yang seharusnya. Nah, di saat rantai mulai melonggar, hal itu dimanfaatkan oleh Master dan Peter untuk kabur dari penjara super ketat yang dipimpin oleh James yang terkenal sangat kuat dan ditakuti. Saat kekacauan terjadi, para napi yang lain pun berhasil keluar dari sel mereka hingga keadaan menjadi semakin kacau. Di sisi lain, sang master terlihat sedang mengobrak-abrik seluruh isi laci di penjara sambil tangannya masih terantai dengan Peter. Ternyata yang dicarinya adalah sebuah segel naga yang telah disita saat ia tertangkap. Segel naga tersebut diberikan langsung oleh sang naga lalu dipercayakan pada sang master dan putrinya yang bernama Cheng Lan. Hanya mereka berdualah yang dipercaya sang naga untuk dapat memanfaatkan kekuatan dahsyatnya jika dibutuhkan. So, setelah berhasil memotong rantai, mereka pun harus berpisah karena James menghadang sang master. Dan sebelum itu, sang master meminta tolong pada Peter untuk pergi ke arah timur alias kerajaan Cina untuk menyerahkan segel naga tersebut pada putrinya yang bernama Cheng Lan, yang tanpa ia ketahui telah terusir dari kerajaannya oleh si penyihir jahat dan pasukannya. Lebih lanjut, sang master berkata bahwa segel itu mengandung sihir sakti yang akan menuntun Peter bertemu dengan putrinya cepat atau lambat. So, sekarang mau tidak mau, sang master dan kepala penjara bertarung habis-habisan satu sama lain. Namun sayangnya karena rantai yang terjulur panjang, sang master dapat kembali ditangkap dan lagi-lagi dimasukkan ke penjara. Singkat cerita, demi memenuhi janjinya pada master, Peter saat ini sedang menyelinap ke sebuah kapal dagang yang akan menuju kerajaan Cina. Saat mengarungi lautan, badai besar mulai terlihat di depan mata dan tanpa waktu lama, kapal pun terombang-ambing hingga harus menghadapi ombak ganas beserta batuan karang yang sulit dihindari. Saat itu Peter nekat ke geladak kapal dan memegang kemudi. Rupanya, Peter sang pimpinan Rusia ini sangat mahir menguasai kemudi kapal di tengah badai ganas dan batuan karang hingga akhirnya mereka semua selamat tanpa kekurangan apapun melewati badai. Setelah kondisi aman, mereka akhirnya menghormati Peter dan membantunya membuka topeng yang selama ini menutupi wajahnya di penjara. Saat itulah semua orang semakin percaya bahwa mereka sedang bersama tokoh besar dari Rusia. Sementara itu di tempat berbeda, Jonathan dan asistennya telah sampai di perbatasan kerajaan Cina. Jonathan yang sedang tertidur pulas tak mengetahui bahwa yang telah ia selamatkan adalah seorang putri sah yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin kerajaan, dan juga yang telah dipilih oleh sang naga. Cheng Lan pun segera pergi menyelinap ke dalam kerajaan, dan di sana ia melihat pemandangan yang menyedihkan di mana utusan kerajaan datang untuk memeras para rakyat tanpa ampun. Mereka datang bersama pasukan super yang kekuatannya di luar akal manusia. Saat ada yang melawan, maka para pasukan super pun langsung beraksi melawan rakyat yang lemah tak berdaya. Pasukan super tersebut ada yang memiliki daya hancur yang dahsyat, ada juga yang memiliki kekuatan listrik hingga dapat mengendalikan benda-benda logam, hingga ada yang punya kekuatan suara yang dapat membuat pendengaran hancur. Di saat yang sama, Jonathan yang tertidur akhirnya terbangun akibat keretanya diangkut oleh tentara kerajaan. Nah, disinilah kita diperlihatkan seorang penyihir jahat yang selama ini menyamar sebagai Cheng Lan. Saat itu Jonathan dihadapkan pada sang putri palsu, dan dengan bangga ia menunjukkan kalau dirinya adalah ahli pembuat peta.
Setelah itu Tuan Putri pun mendekatinya dan seketika Jonathan kebingungan kalau wajah Tuan Putri kok sangat mirip dengan asistennya yang sekarang hilang entah kemana. Tanpa waktu lama, Jonathan diajak untuk melihat kesaktian Tuan Putri palsu dalam mengendalikan naga. Di sana terlihat dua tahanan yang terikat. Lalu dengan sebuah gerakan, sang putri terlihat mengendalikan naga untuk membunuh tahanannya tersebut. Dari sini akan muncul pertanyaan, bukankah yang dapat mengendalikan naga hanya sang master dan putrinya dengan segel naga? Nah, nanti seiring berjalannya film akan terungkap semuanya. So, sekarang kita lanjut. Singkat cerita, saat ini Chenglan berhasil bergabung dengan rakyat yang selalu setia dan mempercayainya. Mereka terlihat sedang menyusun rencana dan membangun motivasi semua rakyat dengan kehadiran Tuan Putri yang asli. Hari pun berlalu hingga keesokan harinya sampailah Peter the Great dan seluruh awak kapal di kerajaan Cina dengan tujuan dagang. Saat itu ia berjalan ke sana kemari sambil menunjukkan segel naga secara random pada orang-orang. Hingga akhirnya ia menemukan Chenglan di sebuah markas rahasia. Peter pun menceritakan semua yang ia ketahui dan tanpa waktu lama langsung menyerahkan segel naga kembali ke pemilik aslinya. Setelah itu mereka membahas semua strategi yang mungkin dilakukan untuk menerobos ke dalam istana bersama bantuan dari Peter dan anak buah kapalnya. Mereka berencana menyelinap ke dalam istana melalui gua di dalam danau dan juga melalui jalur udara. Semua rakyat terlihat bersemangat bertarung bersama di sisi Tuan Putri yang selama ini mereka rindukan. So, rencana pun dimulai. Peter the Great datang ke istana untuk mengalihkan perhatian sang putri yang ternyata juga memperdayanya dengan ramuan tidur. Karena penyihir jahat tersebut mendapat info dari mata-matanya bahwa ada orang asing yang baru datang dan membawa segel naga. Di saat yang sama, para pasukan mulai menyelinap melalui bawah air hingga sampailah mereka ke sebuah gua di mana naga yang selama ini membunuh para tahanan bersarang. Ya, ternyata selama ini rakyat dibodohi habis-habisan. Naga tersebut bukanlah naga asli, melainkan hanya naga buatan yang diberi aliran listrik untuk membunuh para tahanan alias menyetrum mereka. Di saat yang sama, rupanya militer kerajaan telah menahan Jonathan untuk dieksekusi dan tahanan asing lainnya dengan setrum tegangan tinggi. Namun, di dalam gua, para pasukan Peter juga sedang berjuang untuk mengalahkan para penipu tersebut. Hingga akhirnya mereka berhasil dan tahanan asing pun selamat. Serangan belum berakhir. Para rakyat yang melalui jalur udara mulai datang secara bergerombol dan pertarungan sengit pun dimulai. Hingga dengan kerjasama yang kompak antara para rakyat dan pasukan Peter, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan militer kerajaan. Sementara itu, di kedalaman gua rupanya Chenglan telah menemukan sang naga yang dirantai tak berdaya. Ia pun segera mengaktifkan segel tersebut dan memakai baju sisik naga yang menjadi bagian dari ritualnya. Bersamaan dengan itu, rupanya sang master dari kejauhan merasakan hal tersebut. Dan saat sang naga membuka matanya, dari jauh sang master melakukan gerakan-gerakan kungfu yang bersinergi dengan gerakan naga yang meloloskan diri dari rantainya. Nah, saat itu rupanya sang penyihir jahat sadar akan kekalahannya. Ia langsung menyiapkan diri untuk kabur bersama dengan semua emas yang dirampasnya dari rakyat. Ia pikir dirinya telah lolos, namun tak lama kemudian, putri kerajaan asli bersama dengan naga raksasa mengejarnya hingga ia pun terjatuh di sebuah menara. Chenglan pun langsung turun untuk menghadapi si penyihir, sedangkan sang naga berputar-putar di atas kerajaan sambil mengarahkan tumpahan koin emas kembali ke tengah perkotaan. So, pertarungan antara putri asli dan palsu pun terus berlanjut. Berbagai jurus mereka keluarkan hingga akhirnya si penyihir mengeluarkan jurus bayangan untuk melawan Chenglan. Saat itu Chenglan agak kesulitan hingga segel naga terlempar dan berhasil direbut. Tak lama kemudian,
Pasukan berhasil menyusul Chenglan ke atas, namun mereka terpedaya karena si penyihir memfitnah Chenglan yang asli. Namun, untungnya saat itu datang juga si hewan imut yang secara penciuman dapat membedakan Chenglan yang asli. Karena sudah ketahuan, seketika si penyihir langsung membuka topengnya dan memanggil naga secara paksa dengan segelnya. Namun, sang naga terlihat berontak, dan sangat si penyihir lengah, hewan imut tersebut merebut kembali segel naga, tapi si penyihir dengan mudah menjatuhkannya. Saat itu Chenglan langsung menaiki naga yang mendekat untuk menyelamatkan hewan imut tersebut. Sedangkan si penyihir pun ikut lompat dengan tamaknya untuk mengambil segel naga hingga tanpa sadar, ia jatuh ke laut tanpa ditolong oleh sang naga walaupun ia telah memegang segel dan memerintahkannya. Ya, dari awal sang naga memang tidak akan mematuhi orang yang tidak terpilih, apalagi orang yang berhati jahat. So, kondisi kerajaan pun berangsur pulih, lalu setelah itu, dengan dibantu oleh pengaruh Peter the Great, sang pimpinan Rusia, akhirnya Ratu Inggris memberi perintah untuk membebaskan sang master dari penjara lalu dipulangkan ke kerajaan Cina. Dan singkat cerita, saat ini terlihat sang master sedang berkumpul dengan para generasi muda dan bercerita bahwa segel naga bukanlah pemberi kuasa mengendalikan naga, tapi hati yang baik dan bersihlah yang berhak mendapat kekuatannya. Film pun ditutup dengan kunjungan kepala penjara yang dulu menjadi rival di dalam penjara menandingi kungfu sang master. Dengan demikian, film pun selesai. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye! Film dimulai dengan perang surgawi di langit antara para dewa dan iblis dari 6 alam. Perang tersebut menyebabkan ribuan korban berjatuhan yang berujung dengan mundurnya para dewa dan iblis untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, setelah perang berakhir, para ketua spiritual tertinggi dari golongan dewa bersatu untuk mengumpulkan roh para pendekar langit yang telah gugur untuk disatukan menjadi seorang dewa perang terkuat yang jika tiba saatnya nanti akan kembali melawan serangan para iblis. Dan singkat cerita, ribuan tahun telah berlalu. Seorang petapa langit yang sakti terlihat sedang menunggu sesuatu dan akhirnya setelah sekian lama, tiba-tiba muncullah tanda-tanda alam luar biasa lalu bangkit seorang pemuda bernama Chen Chen dengan aura keemasan yang berkilau. Nah, terjadilah komunikasi antara keduanya, namun rupanya hal itu tak berjalan mulus hingga terjadilah pertarungan antara keduanya. Sebelum berakhir, si petapa menggunakan jurus pembongkar sukma yang dapat mengungkap seluruh reinkarnasi dari masa lalu Chen Chen. Petapa sakti tersenyum setelah mengetahui bahwa Chen Chen adalah reinkarnasi dari para pendekar langit terkuat yang bersatu, hingga dijuluki Dewa Perang. Namun dengan reinkarnasi yang baru saja terjadi, Chen Chen mendadak tak kenal siapa dirinya dan tak mengerti secara pasti cara menggunakan kekuatannya. Ia hanya bertarung mengandalkan insting bertahan dan menyerang. Setelah puas dengan yang dilihatnya, petapa sakti pun segera pergi meninggalkan Chen Chen sambil menjatuhkannya ke bumi. Nah, hebatnya lagi, Chen Chen bisa jatuh ke bumi tepat di air terjun di mana seorang putri raja sedang mandi. Putri raja ini bernama Yu'er. Singkat cerita, tentu Chen Chen ditangkap dan dibawa paksa menuju istana untuk dihukum. Sebenarnya, Yu'er ini baru saja selesai menjalankan misi untuk menemukan busur panah surgawi yang sangat kuat dirumorkan dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan menyentuhnya. Karena sang raja alias ayahnya sedang sakit, maka Yu'er pun berusaha mencari benda surgawi tersebut yang saat ini telah ia temukan dan akan dibawa menuju istana. Tapi rencananya tak berjalan mulus karena tiba-tiba segerombolan begal ninja datang menghadang untuk mencuri benda surgawi yang telah disimpan rapi dalam sebuah kotak. Para pasukan satu persatu dihabisi seolah tak berdaya melawan para ninja. Saat kondisi makin terpojok, Chen Chen tiba-tiba tak kuasa menahan tubuhnya yang bergerak sendiri, bertepatan dengan busur panah surgawi yang langsung mendatanginya. Auranya saja mampu mementalkan para musuh. Lalu Chen Chen segera menembakkan panah sihir ke arah pimpinan begal. Pada akhirnya para begal mundur daripada harus mati di tempat. Namun Chen Chen setelah itu seketika pingsan akibat belum mampu mengendalikan kekuatan besar dalam dirinya.
Dalam keadaan pingsan, Chen Chen dibawa ke dalam istana. Saat itu Yor sedang fokus gembira karena mendapat kabar dari ketua departemen spiritual yang bernama Rosui bahwa sang raja terlihat mulai membaik saat diperlihatkan busur surgawi. Nah, saat sedang tidak diawasi, hal itu dimanfaatkan oleh Chen Chen untuk kabur meloloskan diri, lalu menyamar menjadi salah satu penjaga istana. Beberapa saat kemudian, Chen Chen secara insting masuk ke ruang utama kekaisaran di mana busur surgawi disimpan. Chen Chen pun merasa bagai magnet. Auranya selalu saling tarik-menarik dengan busur surgawi. Tapi tak lama kemudian, datanglah sang raja dan Yor beserta para pengawalnya. Chen Chen berusaha bersembunyi namun akhirnya tertangkap basah. Karena saat raja memegang benda surgawi tersebut, ternyata busur surgawi menjadi tak terkendali mendatangi Chen Chen. Awalnya Yor ingin menghukumnya, tapi sang raja melarang dan menitipkannya pada Rosui untuk diteliti lebih lanjut kekuatan spiritualnya. Chen Chen pingsan setelahnya lalu mengigau tentang perang surgawi yang terjadi ribuan tahun lalu. Ketika terbangun, ia telah berada di ruang kerja Rosui. Di situ Chen Chen bertanya semua hal yang membingungkannya. Lalu Rosui yang dipercaya raja sebagai ketua departemen spiritual menjelaskan bahwa ada kemungkinan Chen Chen adalah reinkarnasi dari para pendekar langit yang terlibat dalam perang surgawi. Di situ Chen Chen mulai mengingat sedikit demi sedikit tapi juga sekaligus sedih karena hanya dirinya yang bereinkarnasi. Di sisi lain, Yor sedang bercengkrama dengan ayahnya dengan santai, namun tiba-tiba serangan para ninja kembali datang untuk merebut busur surgawi. Seluruh pegawai terbantai hingga Yor pun turun tangan. Di tengah pertarungan, datanglah bantuan dari seorang menteri yang dengan mudah menghabisi para ninja tersebut lalu memberi salam pada raja sekaligus menanyakan keberadaan Chen Chen. Karena dirinya sangat penasaran dengan orang yang mampu mengendalikan busur surgawi. Akhirnya, Rosui pun dipanggil ke ruangan menteri, lalu diberitahu bahwa Chen Chen pastilah pernah terlibat dengan perang surgawi karena ia dapat menarik benda pusaka tersebut. Rosui pun menjelaskan bahwa raja memberinya amanat untuk menjaga Chen Chen agar diteliti kekuatan spiritualnya. Selain itu, tanpa diduga, sang menteri juga kembali membicarakan rencana pernikahan antara Rosui dan anaknya yang akan segera diadakan esok hari. Walaupun terpaksa dan tidak menyukainya, Rosui tetap menurut karena ingin balas budi kepada menteri yang selama ini telah membantunya setelah Rosui menjadi yatim piatu. So, singkat cerita, pernikahan pun dilaksanakan. Dan saat hampir sah menjadi suami istri, tiba-tiba tanpa diduga datanglah Chen Chen yang menerobos dengan gagahnya. Di situ Chen Chen dengan tegas berkata bahwa Rosui jelas tak menyukai pernikahan ini dan jangan dipaksakan. Tentu si anak menteri mengamuk namun jelas bukan tandingan Chen Chen yang memiliki kekuatan surgawi. Hingga akhirnya sang menteri pun turun tangan langsung untuk menghajar Chen Chen. Akhirnya Chen Chen mulai sedikit serius hingga kekuatan spiritual menteri pun habis tak berdaya dan saat itu pula anaknya mengantar nyawa dengan menyerang Chen Chen yang terpaksa menghabisinya saat itu juga. Melihat putra kesayangannya meninggal di tempat, sang menteri hanya bisa terdiam. Tapi ternyata setelah itu sang menteri mendatangi sosok iblis bernama Xuanzu yang selama ini ia sembah dan ia tumbalkan ribuan tahanan untuk diambil jiwanya agar Xuanzu mendapat kekuatan dewa. Sang menteri datang dengan berita kekalahan sekaligus gagal menjalankan misinya untuk membawa Chen Chen pada Xuanzu untuk diserap kekuatan surgawinya. Oleh karena itu, tanpa waktu lama sang menteri pun segera dihabisi alias diserap seluruh kekuatan spiritualnya hingga tak bernyawa lagi. Tanpa disangka-sangka, Xuanzu pun langsung turun tangan sendiri mendatangi Chen Chen, lalu bertarung dan berhasil menyerap kekuatan surgawinya, hingga Chen Chen pun tak sadarkan diri sekaligus hilanglah seluruh kekuatan spiritual yang dimilikinya. Singkat cerita, keesokan harinya saat sang raja sedang mengadakan upacara pemberkatan bagi seluruh negeri, mereka dikejutkan dengan kedatangan iblis Xuanzu beserta anak buahnya yang langsung merapalkan mantra dengan cepat dalam skala besar. Setelah itu, tanpa waktu lama, mantra tersebut menyerap seluruh kekuatan spiritual para pasukan penjaga termasuk sang raja. Yor berusaha bertahan dan menyerang, tapi apa daya kekuatannya kalah telak hingga datanglah Chen Chen yang tetap berusaha melawan walaupun kekuatan spiritualnya tidak ada. Bantuan dari Rosui pun diberikan tapi tetap tak cukup untuk mengalahkan sang iblis yang telah memperoleh kekuatan surgawi. Chen Chen pun pingsan dan saat hampir dihabisi, entah dari mana datanglah seorang pendekar dari klan Naga Es yang sejak lama mencari Chen Chen karena mereka bersahabat sejak perang surgawi. Pendekar Naga Es ini segera menyerang Dewa Iblis, namun saat adu kekuatan tetap masih belum cukup. Hingga akhirnya ia berubah menjadi Naga Es raksasa dan menyerang Dewa Iblis.
Saking saktinya, bahkan sekelas naga es pun masih belum cukup untuk mengalahkan sang dewa iblis. Tapi tiba-tiba terjadilah hal yang mengejutkan. Aura keemasan alias kekuatan spiritual surgawi seolah kembali pada Chen Chen. Ya, ternyata busur surgawi memberi kekuatannya pada Chen Chen sekaligus mendatanginya. Chen Chen pun langsung tersadar seolah dikendalikan oleh busur surgawi. Berulang kali panah sihir pun diluncurkan ke arah dewa iblis. Pendekar naga pun ikut kembali membantu. Melihat hal itu, dewa iblis pun segera mengeluarkan wujud aslinya. Hingga akhirnya Chen Chen mengeluarkan jurus pamungkasnya berupa panah pemanggil petir yang seketika membuat ular iblis raksasa terbakar dan kalah telak. Setelah pertarungan berakhir, rupanya sang raja pun kembali sadarkan diri seolah kembali segar bugar. Dan singkat cerita, keesokan harinya kerajaan telah kembali damai sentosa. Lalu Chen Chen dan sahabat naganya pun pergi berpamitan untuk melanjutkan petualangan mereka hingga tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye. Catatan kuno para dewa mengungkap bahwa konon setiap manusia terlahir dengan roh pedangnya masing-masing. Mereka yang berbakat akan mampu memperkuat roh pedangnya melalui latihan hingga mencapai level pendekar pedang. Namun, belum selesai sampai di situ. Setiap 100 tahun sekali, jalan menuju puncak Gunung Siu akan terbuka. Saat itulah para pendekar pedang bersaing untuk mencapai puncak agar dapat mencapai tingkat para dewa sekaligus hidup sebagai dewa yang mendiami istana langit. Tentu jalannya tidaklah mudah, rintangan mengerikan selalu menunggu, seperti sosok naga salju penjaga jalur pendakian yang cantik namun mematikan yang siap berpesta mencari mangsa. Namun hal mengejutkan terjadi. Rupanya ada satu pendekar pedang yang terlalu sakti menghajar naga salju dengan mudahnya hingga sang naga terkapar tak berdaya. Setelah itu pendekar api tersebut segera menaiki jalur pendakian menuju puncak Gunung Siu untuk menjadi dewa. Dan singkat cerita 100 tahun telah berlalu. Pada suatu malam yang indah di ibu kota kerajaan, seorang pria bernama Tijian yang terkenal lemah karena tak memiliki roh pedang. Kali ini ia sedang berbincang dengan sahabatnya tentang impian untuk melakukan kultivasi hingga menjadi dewa yang tinggal di istana langit dengan nyaman dan santai. Sementara itu di tengah jalan terlihat seorang pendekar wanita terbang dengan pedangnya lalu dihadang oleh pendekar wanita lainnya dengan berbaju merah hingga terjadilah pertarungan sengit. Pertarungan pun selesai ketika salah satunya kabur melihat lawannya membawa bala bantuan. Pada akhirnya, si pendekar merah mengunjungi gurunya yang bernama Guanji yang memiliki roh pedang harimau. Dengan ceroboh, salah satu murid masuk tanpa izin hingga seluruh jiwanya terserap oleh sang guru yang sedang berlatih menaikkan tingkat kultivasinya. Tak lama kemudian, sang guru membeberkan pada salah satu murid kepercayaannya bahwa ia ingin menjadi dewa namun membutuhkan pedang Fensin untuk membantunya mencapai tingkat kultivasi tertinggi agar dengan mudah dapat melewati jalan menuju dewa di puncak Gunung Siu. Singkat cerita, keesokan harinya, di desa kelahiran Tijian, datanglah para pendekar roh pedang tingkat rendah yang berakhlak buruk. Mereka menindas rakyat agar bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu gadis bernama Xiao Xiao sedang membela ayahnya. Pendekar jahat pun kesal dan ingin membunuhnya. Tapi untung Tijian datang tepat waktu untuk membela seluruh orang-orang desa. Walaupun dikenal lemah, Tijian tetap nekat menantang para pendekar yang mana hasilnya ia pun justru kalah telak. Saat hampir terbunuh, tiba-tiba datang dua pendekar roh pedang tingkat tinggi yang kebetulan saja lewat. Dengan mudah para pendekar jahat dikalahkan. Setelah itu, kedua pendekar tersebut pergi tanpa basa-basi.
Di tempat berbeda alias di dalam sebuah gua terpencil, rupanya si pendekar merah berhasil menjalankan misi dari gurunya untuk menemukan pedang Fengxin. Tapi rupanya tanpa diketahui, kedua pendekar yang sebelumnya menyelamatkan Tijian pun berhasil sampai ke sana. Semua memperebutkan pedang Fengxin, karena siapapun yang berhasil mengambil pedang tersebut, maka akan langsung mendapat roh pedang tingkat tertinggi dan terkuat, yang mana akan sangat membantu saat menghadapi rintangan di puncak Gunung Siu untuk menjadi dewa. Tapi untuk mengambilnya tidaklah mudah. Pedang Fengxin dijaga oleh roh api suci yang sangat kuat, hingga satu persatu anak buah si pendekar merah musnah tak tersisa karena hanya orang terpilih yang dapat memilikinya. Sementara itu, di tempat berbeda, Tijian nekat bertualang seorang diri ke Gunung Siu agar menjadi lebih kuat dan semakin dekat dengan tujuannya menjadi dewa. Nah, di tengah perjalanan, Tijian teralihkan perhatiannya pada sebuah kristal cantik dan saat itu tiba-tiba makhluk mengerikan mengejarnya tanpa henti. Tijian terus berlari hingga tanpa diduga ia masuk ke dalam gua di mana pedang Fengxin berada. Dan ya, pedang Fengxin tanpa sengaja diambil oleh Tijian tanpa terluka sedikit pun, yang artinya Tijian telah dipilih oleh roh api suci untuk memiliki pedang Fengxin. Ia pun masih bingung dengan apa yang terjadi. Lambat laun kekuatan pedang Fengxin mulai merasuki tubuhnya hingga Tijian pun pingsan. Sore harinya, Tijian telah tersadar di desanya dan bertemu kembali dengan pendekar wanita yang telah menolongnya. Di situ Tijian menanyakan semua kebingungannya. Si pendekar wanita yang bernama Yani pun menjawab lalu menawarkan diri untuk membantu Tijian mengendalikan dan memahami kekuatan dahsyat dalam dirinya. Hari-hari pun berlalu hingga tibalah mereka di sebuah gua misterius untuk melanjutkan pelatihan. Namun, ternyata tanpa diduga muncul sosok iblis roh pedang hitam yang menyerang. Rupanya, monster tersebut dulunya adalah pendekar pedang sakti yang melatih diri menguasai roh pedang hitam. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, monster tersebut ternyata adalah ayahnya Yani yang bernama Fengzi. Setelah menyadari hal tersebut, Tijian segera mengerahkan kekuatan api sucinya untuk menetralisir aura iblis hingga Yani pun dapat berkumpul kembali dengan ayahnya. Tak lama kemudian Fengzi berkata, jika Tijian dipilih oleh roh api suci untuk memiliki pedang Fengxin, artinya Tijian adalah orang pilihan langit yang langsung diberikan roh pedang tingkat 6 alias tingkat tertinggi. Sedangkan di dunia ini, orang dengan roh pedang tingkat 5 saja sudah sangat langka. Karena ketika mencapai tingkat 6, maka jalan untuk menjadi dewa sudah semakin terbuka di depan mata. So, tanpa waktu lama, Fengzi dan Yani segera membantu Tijian untuk melatihnya dengan cara sesingkat-singkatnya dengan metode yang cukup berbahaya. Tijian saat ini sedang dibuka segel yang selama ini membatasi kekuatan dalam dirinya hingga saat kekuatan tersebut terbuka seluruhnya, menyebabkan Fengzi terpental dan meninggal di tempat. Walaupun sedih, Yani tetap harus menghadapi kenyataan demi amanat ayahnya yang berpesan agar Guanji segera dibasmi karena telah menyerap ratusan roh pedang para pendekar yang menjadi korban ambisinya untuk dapat melalui jalan dewa di puncak Gunung Siu. Singkat cerita, Tijian segera mendatangi markas besar kediaman Guanji dan beberapa pengawal kepercayaannya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan lagi. Walaupun pada akhirnya Tijian harus kabur dibantu oleh Yani daripada dirinya harus kehilangan roh pedang akibat jurus terlarang milik Guanji. Tijian pun pingsan selama beberapa jam di kediaman Yani. Keesokan harinya, Guanji kembali memperdaya beberapa pendekar roh pedang tingkat rendah untuk mengikutinya ke jalur pendakian dewa. Naga salju pun kembali menghadang. Namun, dengan mudah ia taklukkan setelah sekian lama meningkatkan tingkat kultivasi roh pedangnya. Nah, saat sampai di bukit pendakian, akhirnya Guanji menunjukkan wajah yang sebenarnya. Ya, ia terang-terangan meminta para pendekar untuk menyerahkan roh pedangnya alias mengorbankan nyawa mereka agar tingkat kultivasi Guanji semakin meningkat dan mampu melewati jalur dewa yang penuh dengan sambaran petir. Tanpa basa-basi, ia pun segera mengeluarkan jurus terlarangnya hingga semua roh pedang para pendekar perlahan terserap termasuk Yani yang berusaha datang menolong. Saat hampir terbunuh, untungnya Tijian datang menyelamatkan semua orang.
Frustasi akibat kekalahannya, Guanji tetap nekat mendaki jalur dewa, tapi tanpa waktu lama, petir terus menyambarnya hingga musnah tak tersisa. Yang mengejutkan adalah tak lama kemudian datang sosok sakti penjaga jalur dewa. Ya, dia adalah dewa agung yang kesaktiannya tak perlu diragukan lagi. Tapi rupanya dewa tersebut berhati iblis. Ia senang menggagalkan dan membunuh para pendekar agar dapat menyerap roh pedang mereka, sehingga tingkat kultivasinya sebagai dewa pun semakin tinggi dan naik kelas di antara para dewa. Mendengar hal itu, Tijian mengamuk dan tanpa basa-basi menghancurkan jalur pendakian dengan segenap kekuatannya. Sang dewa terlihat musnah, tapi ternyata tidak. Tijian menyadari bahwa yang barusan hanyalah bayangan sang dewa, sedangkan saat ini sang dewa sedang melampiaskan amarahnya ke penduduk desa dengan menjambarkan petir seolah sedang bermain dengan nyawa umat manusia. Tijian dan Yani berusaha menolong semampu mereka, tapi semua nampak sia-sia karena terlalu banyak yang harus diselamatkan. Dalam keterpurukan, disitulah kekuatan terbesar Tijian bangkit hingga perisai suci pun ia kerahkan. Ya, pada akhirnya Dewa Agung terkejut saat Tijian bertransformasi menjadi pendekar roh api suci dengan kekuatan melebihi dewa. Sang dewa jahat pun musnah dan dari situlah Tijian melihat aura iblis yang ternyata sudah menyelimuti istana langit. Ia pun segera menerjang untuk membasmi semua iblis hingga tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye!